Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Ustaz dan Ustazah, kita lanjut recovery. Tadi sudah kita bahas dua inti pokok, yaitu tentang jiwa dan bagaimana penumbuhan jiwa berdasarkan fase usia. Dan harapannya begitu balik, betul-betul maksud Allah menciptakan manusia untuk menjadi hamba Allah yang taat beribadah, yaitu menjadi soleh dan hamba Allah yang muslih tercapai ketika balik. Tapi ternyata tidak semua orang itu tuntas pada masa lalunya, ya, sehingga setelah mereka dewasa, bahkan sudah menjelang tua, ada karakter-karakter yang tidak tumbuh, ya, sehingga perlu ditumbuhkan kembali. Nah, ditumbuhkan kembali itu yang kita sebut dengan recovery. Kenapa kok saya pakai bahasa recovery? Karena recovery ternyata bahasa Indonesia, ya, yaitu penumbuhan kembali, direcover, ya, dituntaskan kembali, ditumbuhkan kembali. Saya mencari istilah yang tepat itu belum menemukan, akhirnya masih menggunakan recovery. Terus kemudian kenapa di sini disebutkan menyikapi anak bermasalah, tidak disebutkan mengatasi anak bermasalah. Jadi karena kadangkala masalah anak itu nggak bisa diatasi, karena sebenarnya itu bukan masalah, sebenarnya bukan masalah, tapi dianggap masalah, hanya salah menyikapi. Sehingga di sini adalah bagaimana kita menyikapi. Nah, ketika menghadapi anak bermasalah, ya, menghadapi anak bermasalah, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, ya, dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kondisinya bagaimana. Ini pertama, kondisinya bagaimana dan usianya berapa. Jadi saya ulang lagi, kondisinya bagaimana dari iman, ilmu, amal tadi, 3 jiwa tadi, kondisi 3 jiwa, dan usianya berapa. Kalau usianya tadi terkait dengan fase-fase masa emas tadi. Nah, maka dua kondisi ini, dua keadaan inilah yang kita cari tahu ketika menghadapi anak bermasalah. Ya, dan masalah ini juga saya kasih tanda kutip, ya, tanda kutip, karena kadangkala anak yang sebenarnya tidak masalah dianggap masalah karena salah persepsi. Yang pertama kondisi. Nah, kondisi. Nah, di antara tiga ini, iman, ilmu, dan amalnya, mana yang belum tumbuh? Mana yang belum tumbuh? Kita lihat. Lagi-lagi ketiga jiwa lagi. Ya, yang harusnya al-qalb atau nafsul mutmainnah itu tumbuh di TK, kemudian lawamah ilmu itu mulai tumbuh, karakter belajarnya di SD kelas 1, 2, 3, yang harusnya amal di al-hawa atau di nafsul ammaroh itu tumbuh 10 sampai balik, ternyata setelah balik ada yang tidak tumbuh. Maka dilihat kondisinya di sini ini. Nah, tadi sudah kita bahas, harusnya iman itu tumbuh 0 sampai 7 tahun. Ini masa emas. Ya. Ilmu tumbuh 7 sampai 10 tahun. Kemudian amal 10 sampai balik. Sehingga setelah balik iman, ilmu, amal sudah ada semua. Tadi sudah kita bahas cara penumbuhannya tadi, per fase. Nah, bagikan raja, bagikan teman, bagikan tawanan. Nah, kemudian iman itu dididik dengan bahasa hati. Kita ulang kembali. Ilmu dididik dengan bahasa lisan, sedangkan amal dididik dengan bahasa tangan. Ini. Langkah pembelajaran harus urut dari iman, ilmu, amal. Jika tahap sebelumnya belum tuntas, maka tahap berikutnya tidak akan tumbuh sempurna.
Jadi harus urut dari prioritas yang paling bawah, dari pondasi yaitu iman dulu. Nah, selalu yang prioritas itu didahulukan. Fitrah anak akan terluka jika alur mendidiknya tidak urut dari awal. Maka ketika anak diajarkan langsung diajarkan tanpa ditumbuhkan mahabbahnya, pasti akan bermasalah. Jadi antara lain yang menyebabkan ya semua qadarullah wa masyafa'al. Ya. Anak yang pinter, ya sudah mungkin hafalannya Masya Allah sudah banyak sekali, tapi masih belum mau sholat, itu antara lain disebabkan ketika pembelajaran langsung kepada diajarkan, langsung ke bahasa lisan, tidak disentuh hatinya terlebih dahulu, sehingga hatinya kering, tidak tertumbuhkan, tapi karena keterpaksaan, ya, ini lagi-lagi keterpaksaan karena mahabbah nggak tumbuh, ya. Jadi kalau mahabbah nggak tumbuh ya dipaksa, dia akhirnya bisa hanya sekedar ingin lulus, ya. Ingin lulus atau mungkin ingin menyenangkan orang tuanya, tapi kesadarannya nggak tumbuh. Itu harus mulai dari bahasa hati. Ada 5 kondisi pribadi bermasalah, 5 kondisi. Ya, jadi anak bermasalah ya 5 kondisi dari 3 jiwa ini. Kondisi yang pertama, sudah beriman, berilmu, tapi amalnya masih salah. Nah, jadi anak ini sudah kita lihat, ini anggap saja anak SMA, anak SMA. Kita lihat setiap hari sudah sholat rajin, dan cara sholatnya Masya Allah sesuai sunnah, sudah benar. Ya, sudah tiap hari kita nyebut dia itu anak soleh, anak yang sudah baik, anak yang sudah baik. Ya. Tapi suatu ketika, ya dia nggak sholat gara-gara diajak temannya nonton bioskop. Nah, berarti amalnya ini salah, tapi dia sudah tumbuh kesadaran dan berilmu sehingga biasanya itu rutin melaksanakan sholat, tapi tiba-tiba pada suatu hari dia nggak sholat. Nah, kira-kira penanganannya dengan bahasa hati, lisan, atau tangan? Ayo, pakai bahasa tangan. Ini terjadi peristiwa ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Masih ingat ya? Diapakan Ka'ab bin Malik? Dihajar. Karena apa? Ka'ab bin Malik sudah orang baik, ahli Badr, sudah beriman dan berilmu, ya sudah beriman dan berilmu, tapi ternyata tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur. Rasulullah pakai bahasa tangan, kenapa nggak pakai bahasa hati? Sudah beriman. Dengan syairnya banyak orang masuk Islam. Rasulullah kenapa nggak pakai bahasa lisan? Ka'ab, kamu nggak ikut perang itu dosa, Ka'ab. Sudah tahu dia, ya, sudah berilmu, ya tinggal satu, bahasa tangan. Ya, maka dihajar oleh Rasulullah sampai 50 hari. Sampai Ka'ab bin Malik mengatakan, sungguh dunia ini sangat sempit sekali. Nah ini, terus yang lain lagi, bahasa tangan. Mu'adz bin Jabal mengimami sholat, tapi pakai surat yang panjang, sehingga orang yang kelelahan mundur dari jamaah. Ini. Lapor kepada Rasulullah karena dituduh munafik oleh Mu'adz bin Jabal. Yang dimarahi yang lapor ataukah Mu'adz bin Jabal yang dimarahi? Mu'adz bin Jabal. Padahal surat panjang itu kan afdol. Ya tidak salah, tapi beliau orang yang sudah berilmu dan beriman seperti itu, kok tidak bijaksana. Ya, maka Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadikan orang lari dari agama ini? Nah ini, jadi pakai bahasa tangan. Dan masih banyak contoh yang lain lagi menggunakan bahasa tangan. Nah ini berarti orang seperti ini keseharian sudah kita sebut orang baik apa orang yang belum baik? Baik. Ternyata Rasulullah terhadap orang yang sudah baik menggunakan tangan. Nah ini, kalau kita biasanya dibalik. Ya, yang sudah balik, oh nggak apa-apa kan cuma sekali, dimaafkan saja. Tapi yang setiap hari susah sholatnya, kita hukum dia kan. Ya akhirnya nggak selesai-selesai itu. Nggak selesai-selesai itu. Nah, ternyata Rasulullah justru orang-orang yang sudah baik itu ketika melanggar Rasulullah tegas. Kondisi yang kedua, dia sudah beriman, ya, sudah ada kesadaran, tapi belum berilmu dan amalnya belum benar. Contoh misal ada seorang santri kita masuk di pondok kita.
Dia baru hijrah, ingin belajar sunnah. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ini ya. Semangatnya luar biasa. Terus kemudian dia ingin sekali mengenal sunnah. Jadi imannya sudah tumbuh, kesadarannya sudah ada. Ya. Suatu ketika ternyata ketika dia itu sholat, masih melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Antara lain tidak pakai sutroh misal. Ini ya. Kemudian ketika sholat, dia ketika ada orang lewat di depannya dibiarin saja, karena nggak pakai sutroh ini ya. Dibiarin saja. Bagi dia mungkin karena belum berilmu ya nggak apa-apa. Ya kan cuma lewat. Saya kan nggak didorong, nggak dipukul. Nah kalau menghadapi orang seperti ini, dia sudah ada kesadaran tapi belum berilmu dan beramal. Kira-kira apa yang kita lakukan pakai bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Bahasa lisan. Ya. Ini terjadi pada Arab Badui kencing di masjid. Arab Badui ke masjid kan bikin ibadah, karena belum tahu kencing di masjid itu. Ya. Akhirnya Rasulullah menggunakan bahasa lisan. Ya, sesungguhnya masjid itu bukan tempat buang kotoran. Nah, sesungguhnya masjid itu adalah tempat untuk sholat, zikir, baca Quran. Akhirnya Arab Badui itu mengatakan semoga Allah merahmatiku dan merahmatimu dan tidak merahmati yang lain, karena yang lain ingin mukuli dia. Ini. Maka kasus seperti ini itu mirip kalau fase perkembangan usia berapa sampai berapa? 7 sampai 10. Nah, maka bahasanya lisan diulang kembali kan, walaupun Arab Badui sudah tua. Kasusnya sama seperti Anas bin Malik ketika disuruh Rasulullah malah lihat temannya bermain di pasar. Iya, akhirnya Ka'ab sudah kamu laksanakan, senyum Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik ya, disuruh Rasulullah malah nonton temannya main di pasar. Nah, ketika dicari-cari kok nggak kembali kemana anak ini, disuruh nggak pulang-pulang. Ternyata di pasar. Rasulullah dari belakang pegang punggungnya. Ya Unais, panggilnya itu Unais. Sayang banget padahal nggak melaksanakan tugas karena dia masih fase seperti ini. Sudah kamu laksanakan, nah, maka Anas bin Malik mengatakan, sungguh aku membantu Rasulullah itu hampir 10 tahun, nggak pernah aku ditegur. Ini kan fase apa namanya 7 sampai 10. Kalau yang tadi, ini fase berapa ini? 10 sampai balik, diulang kembali pada Ka'ab bin Malik yang sudah dewasa. Nah jadi seperti itu kondisinya, itulah recovery. Nah, recovery. Terus kemudian kondisi ini pun ya, ini juga terjadi pada Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah Al-Hakam itu sudah jadi makmum, berarti sudah beriman. Ternyata ada orang bersin, husing gitu kan ya. Yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, karena itu boleh dalam sholat. Nah begitu Muawiyah bin Al-Hakam mendengar, keras sekali, yarhamukallah gitu kan ya. Nah sahabatnya yang di samping-samping kan ngelirik kan, ngeliatin itu. Malah tambah ngomong dia, ngapain kamu lihat-lihat saya? Padahal sedang sholat gitu. Ya. Nah maka Rasulullah menggunakan bahasa lisan, tidak pakai bahasa hati, tidak pakai ketegasan. Ya akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam sungguh ya demi Allah ya ayah dan ibuku jadi tebusannya. Ya belum pernah seumur-umur saya itu melihat guru yang sebaik beliau Rasulullah SAW. Jadi pas banget bayangan Muawiyah kan dipukuli, di apa macam-macam ya, karena urfnya orang Arab begitu ya. Urfnya orang ternyata Rasulullah seperti ini. Memang pendidikan beliau itu nggak lazim, sampai orang sering terkagum-kagum. Lazimnya dipukuli, lazimnya kan di waktu itu kan, ternyata enggak itu kan. Ini. Nah ini pakai bahasa lisan. Kalau ini pakai bahasa tangan, dia nggak jadi hijrah gitu. Ya. Wah nggak enak ternyata sunnah itu galak-galak orangnya itu. Nah ini pakai bahasa lisan. Terus selanjutnya orang yang belum beriman, ya, belum berilmu dan belum beramal, sama sekali belum pernah belajar agama. Ya, sama sekali belum pernah belajar agama. Diapakan ini? Menggunakan bahasa apa? Bahasa hati. Bahasa hati. Pakai prioritas. Ini kasus terjadi seperti Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal Al-Hanafi itu Raja Yamamah. Dia itu ingin membunuh Nabi, nggak keturutan ya, sampai akhirnya dia berhasil membunuh banyak sahabat Nabi SAW.
Suatu ketika dia lewat di Madinah, ketangkap patroli sahabat, diikatlah dia di tiang masjid, diikat di tiang masjid. Nah, kira-kira kalau menurut logika, Usama diapakan ini? Menurut lazimnya, eksekusi kan, bunuh, kisos. Ya, dia telah membunuh banyak sahabat. Tapi kita lihat kondisinya, dia belum beriman, belum berilmu, amalnya masih salah. Maka Rasulullah menggunakan bahasa hati. Antara lain, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk melayani dia dengan baik. Ya, dilayani seperti tamu kehormatan. Ketika Rasulullah ketemu dengan Sumamah, Rasulullah itu tidak pakai bahasa lisan. Sumamah, kamu ini harusnya tobat. Kamu masuk Islam. Gitu. Kalau kamu masuk Islam, adalah aku bebaskan. Tidak ada syarat, karena syarat itu bahasa lisan. Apa yang Rasulullah katakan? Ma indaka ya Sumamah. Sumamah, kabarmu bagaimana? Ya, maka Sumamah merasa, wow, aku dilayani nggak diapa-apain gitu kan ya. Malah baik-baik semua, ngelunjak, euforia namanya. Itu efek samping recovery. Euforia. Efek samping bahasa hati itu ada euforia. Akhirnya dia mengatakan, idza taktulni taktul dadamin. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya keadaan saya, kalau kamu membunuh saya, kamu itu membunuh darah terhormat karena dia raja. Kemudian yang kedua, ya, jika engkau membebaskan aku, maka aku orang yang tahu diri, aku akan terima kasih kepadamu. Dan yang ketiga, aku ini raja, orang kaya. Kamu minta tebusan apa? Ya, berapa harta yang kamu minta? Aku beri, Muhammad, jangan khawatir. Itu kalau kita ini mungkin sudah langsung sikat, gitu, ya. Ini sudah dikasih hati, dibaikin, malah ngelunjak. Yang ngelunjak ini euforia. Ternyata Rasulullah tetap tersenyum, ditinggalkan. Hatal ghot sampai hari besok. Ya, sampai besoknya lagi masih seperti itu di hari kedua. Bahkan karena dia terikat, dia disuapin, makan, kan terikat kan gitu ya. Ya, kurangnya apa itu? Ya, seorang penjahat yang harusnya dibunuh malah dilayani seperti tamu kehormatan. Bagikan raja, betul raja, dirajakan. Nah, kasus ini mirip seperti usia 0 sampai 7 tahun. Diulang kembali Rasulullah. Ya. Terjadi ketika cucu Nabi tadi naik di punggung Nabi, kan seperti ini perilakunya, sama kan, egosentrisnya dituntaskan, gitu ya. Imajinasinya ditumbuhkan, sensitif, tidak dimarahi oleh Nabi, diulang kembali walaupun dia sudah tua. Nih. Akhirnya sampai hari ketiga, masih seperti itu. Nah, kalau lazimnya, umumnya, logikanya, ya sudah sikat 3 hari loh ini. Ini orang nggak pengertian, tapi ternyata keputusan Rasulullah di hari ketiga lebih tidak masuk logika lagi. Apa sabda Rasulullah kepada sahabat? Atlikus Sumamah, lepaskan Sumamah. Kalau kita mungkin saat ini ya jadi pasukan perang itu, kita akan bilang mengatakan, Dan, yang benar aja Dan, itu kan ya. Ini saya nangkapnya tuh sampai susah-susah loh Dan, itu. Ini ketangkap malah dilayani dengan baik, dilepasin itu. Ini logikanya di mana? Emang nggak ada logika karena bahasa hati kan, bahasa hati. Akhirnya apa yang terjadi? Sumamah pergi ke lari yang menuju kebun, mandi, kembali lagi ke masjid. Sahabat sudah siap-siap barangkali ini membalas Nabi kan ya, mencelakai Nabi. Ternyata dia ketemu Nabi bersahadat masuk Islam. Nah, masuk Islam. Apa yang Sumamah katakan kepada Nabi SAW? Wahai Rasulullah, sebelum ini manusia di muka bumi ini yang paling aku benci engkau. Tapi hari ini manusia yang paling aku cintai adalah engkau Rasulullah. Mahabbah tumbuh, ya. Mahabbah tumbuh, cinta kepada Nabi karena Nabi betul-betul menggunakan bahasa hati. Nah ini, akhirnya apa? Setelah itu ternyata proses mahabbatullah itu tidak langsung ketika masuk Islam. Kenapa Sumamah masuk Islam? Karena mencintai Nabi SAW. Mahabbatullah belum. Baru kemudian ditanya, mau kemana Sumamah kamu? Saya mau umroh, wahai Rasulullah. Diajarkanlah tauhid oleh Rasulullah. Ya, sampai Sumamah itu termasuk orang yang pertama kali mengumandangkan talbiyah yang di situ ada la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nah, tauhid diajarkan, mahabbatullah diajarkan setelah seseorang mencintai gurunya. Makanya mengajarkan mahabbatullah itu nggak bisa dengan lesan. Anak-anak kamu harus mencintai Allah, nggak bisa. Sentuh hatinya dulu. Sampai anak itu mencintai gurunya. Setelah mencintai gurunya maka diarahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang-orang di pondok pesantren sampai hulu kepada gurunya, itu gurunya memang baik sekali.
bahasa hatinya luar biasa, tapi ketika sudah mencintai gurunya tidak diarahkan ke mahabbatullah, kebablasan gitu ya. Harusnya hanya Allah yang kau cintai, tapi malah senang gurunya, ya begitu harusnya gitu. Akhirnya jadilah hulu. Memang mereka kan muridnya santun itu kayak nurut gitu kan. Itu karena cinta gurunya. Cinta gurunya kepada muridnya, akhirnya muridnya mencintai gurunya dengan bahasa hati tadi, tapi gurunya tidak mau mengarahkan kepada tauhid, sehingga hulu berlebihan terhadap gurunya. Ini sering terjadi. Tapi kalau metode Rasulullah, begitu kena hatinya, arahkan kepada mahabbatullah. Ini. Demikian juga kalau murid kita sudah mencintai kita semuanya, ya, maka arahkan bahwa cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi ketiga, ya. Kondisi yang keempat, dia sudah berilmu, ya. Nah, sudah amalannya sudah benar, sudah maksudnya itu sudah pandai beramal. Gambarannya begini, santri kita, ya, itu lulus SMA ini, lulus SMA dari sekolah sunnah, ilmunya masya Allah. Cara sholat ketika mau lulus kan dites cara sholat, benar caranya, ya. Tapi ternyata dia nggak mau sholat. Ya. Nggak mau sholat. Nah, kondisinya adalah keimanannya, kesadarannya nggak tumbuh, tapi dia berilmu. Ini banyak kasus terjadi. Hafalannya masya Allah, ilmunya masya Allah, nilai rapotnya loh masya Allah. Tapi kok sholatnya susah banget. Susah banget sholatnya, harus diingatkan itu. Nah, ini menggunakan bahasa apa ini? Dan bahasa hati. Kalau ini menggunakan bahasa lisan tadi dijelaskan sakit hatinya. Nak, sini nak, ya. Ini kondisi seperti ini ya, dia sudah pintar ya, sudah pintar. Nak, kamu kalau sholat kan pahala buat kamu sendiri. Halus banget ya. Ini afan nak ya, barangkali Abi menyinggung afan. Ya, ini sholat kan buat pahala buat kamu sendiri. Ya, namanya sholat itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ya, makanya kamu harusnya sholat. Kira-kira di perasaan anak yang kondisi seperti ini itu gimana? Tahu-tahu. Ya. Sudah apal saya itu. Nah, karena apa? Dia yang bermasalah itu bukan di akal, tapi bahasa yang kita gunakan akal ya gak mempan. Dia masalahnya adalah di kesadaran di hati, perlu disentuh, tapi kita menggunakan bahasa lisan ya gak kena. Ini gak kena, bahkan menyakiti dia, tambah lebih gak suka lagi. Kok cerewet banget sih dalam hatinya betul. Ya, sampai dia overdosis nasihat karena kita nasihat terus. Ini. Nah ini bahasa hati, kondisinya seperti ini. Kemudian kondisi yang terakhir kelima. Jadi 5 ini insya Allah anak ya kondisinya begini-begini aja. Ya. Yaitu dia sudah berilmu, ya, tapi ternyata belum beriman dan amalannya belum benar. Nah ini menggunakan bahasa apa? Bahasa hati. Nah inilah antara lain 5 kondisi anak. 5 kondisi anak yang insya Allah masalah anak ya berkutat hanya 5 itu. Insya Allah diputar-putar ketemunya 5 itu. Ya. Nah maka kalau kita ditanya tentang anak bermasalah ya pakai kaidah 5 ini insya Allah kejawab. Ya. Ini anak saya nggak mau sholat, dia padahal sudah pintar lulus SMA, sudah masya Allah. Gimana ini? Saya marahi atau dinasihati? Kita sering dengarnya kan ya dinasihatin, ya gitu kan? Ya. Tapi sudah nggak mempan-mempan, ya benar nggak mempan karena dia membutuhkan bahasa hati. Maka kalau dijawab mungkin begini, ya dikasih hati dulu lah, jangan dimarahi. Pasti orang tua nggak terima. Oh gimana nggak dimarahi? Dimarahi aja nggak mau, gitu ya. Ya, ini kan seringnya begitu kan. Nah maka kalau kita pakai logika, namanya mendidik itu kan memperbaiki ada 3 bahasa kan. Itu petunjuk Nabi kan, 3 bahasa. Kalau sudah dinasehati nggak mempan, dihukum tidak mempan, ya tinggal 1 metode. Ya, tinggal 1 metode yaitu bahasa hati. Sudah bahasanya kan begitu. Kadang kita mungkin oke lah nggak tahu 5 kondisi ini kan. Dengan 3 ini sudah dicoba lisan nggak mempan, dicoba tegas nggak mempan, ya sudah tinggal bahasa hati. Kalau 3-tiganya sudah dicoba nggak berhasil, qadarallahu ma syaa fa'al, sudah. Tapi kalau kita belum mencoba bahasa hati sudah qadarallah, ya berarti ini belum, ya belum. Ya ini, tapi seringnya kita kan nasihat, biasakan itu saja. Dihukum, ya poin-poin dan sebagainya, sehingga sama sekali nggak ada sentuhan bahasa hati, seperti Sumamah bin Uthal tadi. Nah ini di antara 5 ini, ya 5 ini ternyata 3 menggunakan bahasa hati,
Yang satu menggunakan bahasa lisan, yang satu menggunakan bahasa tangan. Sehingga bisa kita katakan permasalahan anak kita hari ini yang sudah besar-besar itu ternyata lebih didominasi menggunakan bahasa hati yang tidak lazim. Nah, ini karena apa? Kita sudah kenyang dengan bahasa lisan dan bahasa tangan. Benar apa tidak? Iya, sudah kenyang. Bahkan anak overdosis, ya, overdosis nasihat. Dinasihati sampai berbuih-buih nggak mempan, dihukum nggak kapok-kapok. Ini, maka dia insya Allah akan takluk dengan menggunakan bahasa hati ini. Jadi bahasa hati digunakan untuk menumbuhkan cinta atau keimanan atau kesadaran. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan di Ighosatul Lahfan, kuwatul mahabbah wa dhu'fuha bihasabi kuwatil iman wa dhu'fihi. Kuat dan lemahnya cinta seseorang sebanding dengan kuat dan lemahnya iman seseorang. Jadi sebenarnya induk dari iman itu mahabbah. Ini ya. Induk dari iman itu mahabbah. Jadi sebenarnya berbahasa hati itu adalah bahasa digunakan untuk menumbuhkan keimanan. Ya, untuk menumbuhkan keimanan. Jadi keimanan itu ternyata nggak bisa diajarkan, hanya bisa ditularkan melalui bahasa hati. Nah, Ibnu Qayyim juga mengatakan di Ad-Dawa, fal insanu abdu mahbubihi kainan makana. Seseorang akan menjadi budak bagi apa yang dicintainya bagaimanapun keadaannya. Kalau murid kita sudah cinta sama kita, jangankan yang kita omongkan, yang tidak kita omongkan saja ditiru. Kenapa anak meniru gayanya Ronaldo? Karena anak mencintai Ronaldo, walaupun Ronaldo nggak nyuruh anak kita pakai kaosnya dia. Karena apa? Cinta. Cinta sama Ronaldo. Ini. Itu yang terjadi. Pasti ditiru. Ini. Nanti kita bahas sebabnya dia kok mencintai, kenapa? Nanti kita bahas. Kenapa kok dia sampai ngikut Ronaldo, itu ada bahasanya itu. Kemudian ada apa dengan cinta? Ya. Ini. Ibnu Taimiyah mengatakan al-hub wal iradah aslu kulli fi'lin wa kharakatin fil alim. Cinta dan kemauan adalah pokok dari setiap perbuatan dan penggerak aktivitas dunia. Ini ya, ini tentang mahabbah. Kemudian beliau juga mengatakan al-hub aslu kulli amal. Cinta itu pokok dari setiap perbuatan. Syekh Utsaimin mengatakan aslul amali kulliha huwa al-mahabbah. Ya, pokok dari semua perbuatan adalah cinta. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan tadi kuwatul mahabbah wa dhu'fa bihasabi kuwatil iman wa dhu'fihi. Kuat dan lemahnya cinta seseorang sebanding dengan kuat dan lemahnya iman seseorang. Nah, ini ternyata banyak para ulama yang membahas tentang al-hub atau mahabbah, yaitu rasa cinta. Ini. Nah, kemudian bagaimana cinta itu bisa tumbuh? Nah, ini ya. Yaitu tadi kita katakan bagaimana agar anak mencintai kita dulu, yang nanti kita arahkan ke mahabbatullah. Kalau langsung ke mahabbatullah agak berat. Dan sebagian dari kisah-kisah yang kita baca, masuknya seseorang kepada Islam karena cinta kepada Rasulullah. Gitu ya. Kenapa mereka cinta? Karena kagum sama Rasulullah. Kagum. Ya. Sumamah kagum sama Rasulullah. Ada yang manusia seperti ini di dunia ini. Nggak kebayang gitu kan itu ya. Nggak kebayang. Ini bukan manusia sembarangan gitu. Masuklah dia ke dalam Islam karena cintanya kepada Nabi. Jadi kagum. Jadi seseorang tumbuh cinta karena kagum. Ustadz dulu ketika mau menikahi ustadzah, istri ustadz, tumbuh cinta karena kagum apa tidak? Ketika nadur, saya yakin kagum. Kalau nggak kagum nggak mau menikahi. Pasti kagum. Karena kekaguman, entah kagum karena akhlaknya, agamanya, 4 hal itu kan. Nah ini. Jadi kagum, terpesona. Maka apa yang kita lakukan ketika awal mendidik anak-anak kita, buatlah anak kita itu terpesona dengan Islam. Islam itu indah, ma'had itu indah. Ya, bukan di karantina, Ustaz. Mereka di karantina itu bagikan di penjara suci mereka itu. Ya, saya kok dikekang seperti ini, nggak boleh ditelepon sekian bulan, padahal saya rindu dengan ayah, dengan bunda di rumah. Itu. Terus munculnya kagum di mana? Ini yang bisa melukai mereka.
buat mereka terpesona bahwa ma'had itu indah, Islam itu indah, dakwah sunnah ini adalah indah sekali. Nah, ini aja. Nah, kemudian bagaimana menumbuhkan rasa kagum? Yaitu dengan jadikan anak merasa disayangi. Merasa disayangi. Ini. Ya, ini. Jadi merasa disayang inilah yang kita bahas. Pertanyaan, bagaimana anak merasa disayangi? Caranya bagaimana? Ya. Caranya bagaimana? Yaitu saya cerita lebih agak melo sedikit ya. Di hati anak-anak kita itu di sudutnya itu, walaupun hati nggak punya sudut ya, ada sebuah tempat digunakan untuk menyimpan. Ini analogi untuk memudahkan memahami. Ada sebuah tempat digunakan untuk menyimpan. Untuk menyimpan apa? Menyimpan perasaan. Perasaan apa yang disimpan di situ? Perasaan rasa disayangi, merasa dicintai, merasa dihargai, merasa dihormati, merasa diperhatikan. Itu tersimpan di situ. Dan tempat itu disebut dengan tangki cinta. Nah, jika tangki cinta ini kering, ya cinta kering, maka anak itu akan mencari kemana-mana. Akan mencari kemana-mana. Sampai dia menemukan siapa yang bisa mengisi. Karena ini, tangki cinta ini, rasa cinta itu bahan bakar dari hati. Bahan bakar dari hati. Maka kalau hatinya kering ya dia merasa nggak dicintai oleh orang, hidupnya hampa, nggak semangat gitu. Maka dia berusaha mencari. Maka ketika anak ternyata lebih nurut apa kata temannya daripada orang tuanya, itu pertanda bahwa temannya telah berhasil mengisi tangki cintanya dibanding orang tuanya. Padahal orang tua dengan temannya sayang mana? Sayang orang tuanya. Tapi kenapa anak merasa bahwa temannya lebih sayang kepadanya? Contohnya begini, ketika ketemu temannya, loh kamu nggak punya HP ya? Ini HP pakai aja. Ya. Wah saya nggak punya pulsa, ini ada uang, tenang aja belikan. Nah, ini. Dan wah nanti kayak kemalaman saya lapar, tenang aja nanti saya carikan makan. Tapi begitu di rumah, awas jangan main HP, ayo lihat apa itu, dengan ya. Nah, akhirnya anak merasa bahwa temannya lah yang lebih sayang kepadanya daripada orang tua. Padahal orang tua lebih sayang. Ini kenyataan. Ya, inilah faktor kenapa anak sampai terkagum. Unsurnya di sini, ya terkagum. Nah, jadi akhirnya anak itu merasa temannya lebih sayang kepadanya. Padahal tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Dan tidak ada yang mengalahkan kasih sayang orang tua. Ya, tapi kenapa banyak anak merasa tidak disayang orang tuanya? Karena orang tua dalam menyampaikan kasih sayang salah bahasa. Ini harusnya menggunakan bahasa apa? Hati, tapi orang tua dalam menyampaikannya sering menggunakan bahasa lisan dan bahasa tangan, sehingga diterjemahkan oleh anak, oh ini bukan kasih sayang, ini kemarahan, gitu ya. Itu antara lain, benar apa tidak ini? Iya, ini ya, ini masalahnya, salah bahasa, tapi temannya pakai bahasa hati semua. Ini main aja nggak apa, ini pulsa, itu bahasa hati semua, kayak Rasulullah kepada Sumamah tadi kan, ya, ini. Nah seperti itu contohnya. Termasuk juga sekarang, kenapa anak itu lebih cenderung kepada HP daripada orang tuanya? Karena bagi anak, HP lah yang telah berhasil mengisi tangki cintanya. Di rumah-rumah dimarahi, awas nggak boleh main HP. Di pondok, wah boleh main HP setengah tahun sekali di rumah. Gitu kan. Tapi begitu ketemu HP, main game kalah, ulangi lagi Anda belum berhasil. Turunkan level biar Anda menang. Ingin cari apa, saya turuti semuanya. Gitu kan. Ya, tangki cintanya kena. Maka mencegah kecanduan HP itu dengan cara bahasa tangan dan bahasa lisan mampu apa tidak? Tidak. Contohnya dengan bahasa tangan lisan mencegah sama sekali. Itu menjadikan cinta anak kepada HP rindunya makin menjadi-jadi. Dan terbukti di mahat-mahat kita ya. Ketika lembaga kita itu mencegah anak-anak untuk biar tidak kecanduan HP dengan tidak boleh pakai HP, ternyata ketika akhir semester ya ambil rapot
Abi Uminya kan datang. Anak senengnya luar biasa, Abi Uminya datang. Datang lari-lari, ya Abi Uminya, anak saya Masya Allah rindu dengan kami gitu kan. Nah, begitu sampai HP-nya mana? Benar apa tidak? Nah, ternyata mencegah mereka menggunakan HP itu justru malah menambah mereka kecanduan lagi, tambah rindu. Karena pencegahan itu bahasa tangan. Pencegahan itu bahasa tangan. Kemudian bahasa lisan, jangan menggunakan HP. Padahal mencegah itu sama-sama HP pakai bahasa hati, kita harus pakai bahasa hati. Berarti kita harus berebut hati anak dengan HP. Jadi caranya dengan merebut hati anak dengan HP. Bukan dengan bahasa tangan dan lisan, tapi sama-sama pakai hati. HP pakai hati, kita pakai hati. Lah terus contohnya bagaimana? Antara lain, ketika anak pegang HP, anak digital sekarang kan nggak bisa lepas dari HP. Ini sudah sepakat, anak digital sekarang, apalagi SMP, SD ini, sudah nggak bisa lepas dari HP mereka itu. Makin dilarang, makin menjadi-jadi. Makin nggak terkendali malah. Nah akhirnya yang kita lakukan, tengok, main apa nak? Main game ayah, boleh dong ayah main. Ikut main, walaupun ayah kalah. Iya ternyata ayah kalah, kamu hebat deh main game. Padahal hati ayahnya, kapan berhenti game itu kan. Nah, itu seperti itu tuh bahasa hati. Terus berulang, nih minum dulu nak, menang apa kalah gamenya itu kan. Wah masih kalah, ini minum dulu biar menang. Selama yang dilakukan gamenya itu mubah, ya sudah biar dulu. Kita jangan berpikir macam-macam, sebab itu baru kita membayar hutang ke anak. Itu kan hutang pengasuhan. Biarlah ini kewajiban saya untuk melunasi hutang anak. Dulu saya cegah main HP sejak kecil. Ini waktu ketemu dia kecanduan seperti itu. Terus akhirnya terus berulang-ulang, akhirnya harapannya setelah berulang-ulang, ternyata ayah bunda, abi umi lebih sayang daripada HP ini. Maka setelah itulah baru kemudian bahasa lisan. Nah jangan main HP terus dong, sekali-kalilah mungkin ngobrol sama abi. Oh ya abi, baru mau, tapi kalau masih kering ya nggak mau. Nah ini waktu berebutnya ini yang butuh waktu. Dan efek samping bahasa hati itu ada euforia. Nah pasti euforia. Sejak bangun tidur, habis sholat subuh game. Nanti paling berhentinya ketika ada adzan sama makan. Itu awal-awal mungkin begitu, namanya euforia. Sebagaimana Sumamah tadi ngelunjak euforia, itu efek samping dari bahasa hati. Nah inilah antara lain tentang tangki cinta. Dan ada video Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, yang intinya belum mengatakan demikian. Wahai para ayah, isilah tangki cinta anak-anakmu di rumah, agar mereka tidak mencari cinta terlarang di luar. Sebab kalau sudah penuh, nggak kemana-mana anak itu. Dan itulah yang disebut dengan imunitas sosial. Jadi sekarang pertanyaan Ustadz-Ustadzah, kenapa anak terpengaruh oleh lingkungan? Karena tangki cintanya kering. Sehingga lingkungan mudah sekali untuk mengisi tangki cinta. Tapi kalau di rumah sudah penuh, ya itulah yang menjadikan anak imun. Dia nggak cari-cari tangki cinta, pengisi tangki cinta yang lain. Termasuk seorang gadis yang betul-betul dekat dengan ayahnya. Memang dalam karakter seksualitas itu anak yang sudah gadis, menjelang balik atau sudah balik, yang belum menikah, dekat dengan ayah. Untuk apa? Mensuplai tangki cinta anak gadis. Sebab kalau nggak disuplai oleh ayahnya di rumah, kemana dia carinya? Ya di luar, ke hidung belang. Gitu. Tapi kalau ayahnya sering memuji, Masya Allah, sini kakak, ada apa sih ayah? Ini rahasia ya. Ada apa sih ayah? Kamu tahu nggak, di kampung ini, coba gadis yang paling cantik siapa? Tetangga itu ayah. Enggak, siapa ayah? Kamu. Itu kan, ini. Batin ayahnya, ini ayah gombal loh. Nah, itu. Besok lagi mungkin rambutnya dipuji, Masya Allah rambutnya indah sekali. Baru kali ini ayah itu melihat rambut yang begitu indah. Ini isi lagi, penuh lagi. Nanti suatu ketika ini ayah punya hadiah buat kamu. Ya, oh ya terima kasih ayah baik sekali sama aku. Sampai penuh tangki cintanya. Kira-kira kalau dia keluar, kemudian ada cowok sweet gitu kan.
Hei cewek, kena nggak dia? Insya Allah enggak. Ah kamu gombal. Di rumah aku punya idola kok, ayahku. Dan nanti dia kalau dilamar sama seorang laki-laki, dia milih yang karakternya mirip siapa? Ayahnya. Itu bahasa hati. Coba kalau di rumah ayahnya wujudu ka'adamuhu. Ya, ada seperti nggak ada. Main HP sendiri, kering tangki cintanya. Begitu di HP melintas, hei, gitu kan, langsung dia kejar. Karena dia kering dan butuh isi, karena ini bahan bakar hati itu. Itu yang antara lain ada survei, anak putri yang mudah terjebak laki-laki hidung belang di luar, itu yang tidak dekat dengan ayah. Ini contoh. Nah ini pentingnya, termasuk anak laki-laki pun juga demikian. Yang anak laki-laki dekat dengan ibunya, itu lebih imun terhadap pacaran. Tapi yang kering itu sangat mudah sekali. Ini terkait dengan tangki cinta merasa disayangi tadi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana agar anak kagum sehingga merasa disayangi? Yaitu dengan menggunakan bahasa hati. Nah sekarang bahasa hati Rasulullah itu bagaimana? Nah ini kita bahas sekarang ya. Sebenarnya pertanyaannya dari awal tadi sebenarnya ya. Bahasa hati Rasulullah itu bagaimana? Yang pertama, satu kampung masuk Islam. Ya, Rasulullah pernah dimintai atau tanda kutip dirampok lah. Wahai Muhammad, beri saya harta. Waktu itu Rasulullah sedang di lembah. Mungkin orang itu hanya minta 1-2 ekor kambing. Tapi ternyata Rasulullah memberi semua kambing beliau, yaitu 1 lembah kambing diberikan semuanya. 1 lembah kambing. Coba bayangkan, misal ada orang ngerampok kita, keluarkan dompetmu. Dikeluarkan. Ini ternyata ada uang 200.000. Ternyata kita tuh menyimpan uang 1 juta di bawah kaos kaki. Ini. Kemudian kita katakan, Pak, kalau mau uang saya masih bawa ini di kaos kaki, kamu mbak pingin itu. Nah, kira-kira perampoknya gimana? Ada rasa kagum nggak sama orang itu? Ini orang baik banget itu kan ya. Oh ternyata orangnya jenggotan sunnah gitu kan ya. Masya Allah itu kan. Iya, padahal saya nggak tahu, tapi dia tunjukkan ini. Kalau ini lepas kaos kaki saya ini uangnya ada 1 juta, wah sana buat kamu. Tanpa syarat apapun. Kamu mau lapor polisi? Enggak, saya enggak lapor, sudah pakai aja. Nanti kalau kurang telepon saya lagi. Nah, itu kan. Nah ini 1 lembah kambing diberikan semuanya, unconditional, tanpa syarat apapun. Jadi syarat bahasa hati itu tanpa syarat. Kalau sudah ada syaratnya, maka itu adalah bahasa akal. Nah, nanti kalau kamu sholat, Abi belikan sepeda. Ini bahasa hati apa bahasa akal? Akal. Tapi kalau kamu mau sholat atau enggak sholat ya, tetap Abi sayang kamu dan ini hadiah buat kamu. Tapi tadi saya enggak sholat, tapi enggak apa-apa. Besok sholat ya, ini hadiah buat kamu. Jadi kalau sudah ada syarat itu bahasa akal, maka hadiah yang untuk bahasa hati itu adalah unconditional, benar-benar tulus tanpa syarat. Sehingga orang itu akhirnya kagum. Ada ya manusia kayak gini ya, dirampok kayak gini malah dikasihkan semuanya. Ini enggak sembarang orang ini. Akhirnya dia kagum sama Rasulullah, akhirnya mencintai Rasulullah, kemudian dia masuk Islam. Dan kemudian naik ke bukit teriak kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, masuklah Islam kalian, ya. Masuklah kalian ke dalam Islam. Mereka bertanya, kenapa kami harus masuk Islam? Karena Muhammad telah memberiku suatu pemberian yang dia sendiri tidak takut miskin. Betul-betul Muhammad itu orang yang mengagumkan, terpesona dengan Rasulullah. Akhirnya masuk Islam karena kagum sama Rasulullah. Setelah itu baru kemudian diarahkan tauhid. Nah, maka Syekh Sa'ad Hafidhahullah, Syekh Sa'ad Riyad Hafidhahullah, di dalam kutaib beliau, Kaifa nuhabbibul Qur'ana li abnaina. Bagaimana menumbuhkan cinta anak kepada Quran, beliau menyebutkan, hafidhahullah beliau ya, masih hidup. Wa idza ahabbaul abna'u fasawfa yuhibbuna ma yuhib. Jika seorang anak sudah mencintai gurunya, maka otomatis anak itu akan mencintai apa yang dicintai oleh gurunya. Ini tidak bertentangan dan selaras dengan kata Ibnu Qayyim tadi, jadi budak yang dicintainya. Ini dahsyatnya cinta, ya.
Dan ternyata Rasulullah menggunakannya bukan bahasa logika. Mungkin kalau pakai logika Rasulullah, kaum muslim itu banyak yang miskin Rasulullah. Ya. Kok malah diberikan orang yang kafir, ini gimana logikanya? Ya. Ini logikanya begitu. Dan lagi seorang ya ketika Rasulullah berjihad, perjalanan jihad itu kan singgah di bawah pohon, pedang beliau digantungkan. Akhirnya pedang itu diambil oleh Rasulullah. Oleh orang tadi, Badui tadi, ditodongkan sama Rasulullah itu. Ya, akhirnya orang itu mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau sudah begini, siapa yang melindungimu?" Rasul mengatakan Allah. Sampai 3 kali. Akhirnya orang itu bergetar, pedangnya jatuh, gantian Rasulullah yang menodongkan. "Wahai fulan, kalau begini siapa yang melindungimu?" Itu uruf orang Arab. Kalau orang seperti itu ya bunuh, gitu. Ya, urufnya atau dipukul. Gitu, ya. Tapi ternyata Rasulullah melakukan tidak lazim. Tidak lazim waktu itu kan, aneh itu kan. Ya, maka orang itu dimaafkan Rasulullah, pulang pergi, sampai kampungnya cerita. Sungguh Muhammad itu, masya Allah dengan kali bahasa kita kan, saya harusnya itu dibunuh oleh dia, dipukul sama dia, saya dibebasin. Muncullah rasa kagum. Ini. Kemudian seorang menaik leher Nabi dengan kain kasar. Nabi pulang dari jihad, membawa barang ghanimah. Ya. Pasukannya komplit, maksudnya pasukan dan Rasulullah sebagai komandan. Ini ibarat satu pasukan, ada komandan, tiba-tiba ada orang sendirian ngerampok komandannya. Ini orang nekat atau nekat ini? Ya. Rasulullah dikalungi dengan selendang kasar, ditarik leher beliau sampai beliau tercekik dan membekas di pundak beliau. Coba sendirian dia seperti itu, sementara sahabat itu di belakang Nabi banyak sekali. Kalau ini pas zaman ini ya komandannya kedipkan mata orang itu habis. Nah, ini. Tapi Rasulullah tersenyum. Ya. Melihat Rasulullah tersenyum, orang itu tambah ngelunjak, euforia. Muhammad, beri saya harta. Perintahkan sahabatmu yang bawa harta itu ngasih saya harta. Rasulullah mengatakan kasih dia harta. Selesai. Ini nggak masuk logikanya kan habisi itu ya. Ini orang kurang ajar ini. Ya, Rasulullah digitukan ya. Ini wong ngangkat suara lebih tinggi daripada Rasulullah aja kita sudah diwanti-wanti nggak melakukan itu kan. Ini sampai nerek leher beliau itu. Nah ini antara bahasa hati. Kemudian Fathu Mekah. Harusnya Fathu Mekah itu kan hari pembalasan, tapi beliau mengatakan hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Tidak ditawan, tidak dirampas, malah semua yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, masuk rumahnya masing-masing dan menutup pintu aman, yang masuk masjid aman. Mereka tuh ada kagum-kagum dan heran, kok nggak diapa-apain sih kami? Ya, harusnya kami itu kan dirampas hartanya, ya, mungkin kami ditawan. Ya, kami sudah menyerah. Ternyata malah aman semua. Akhirnya kekaguan itu menjadikan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini berbondong-bondong masuk Islam. Ini karena apa? Kagumnya mereka pada Rasulullah. Setelah itu beberapa bulan kemudian, kalau tidak salah 2 bulan, banyak sekali kaum muslimin dari Quraisy yang baru masuk Islam. Ya mu'alaf, imannya masih lemah. Ya. Ada genderang perang Hunain. Sehingga sebagian kaum muslimin muncul ujub. Kami sekarang jumlahnya banyak, nggak mungkin kalah. Nah, akhirnya ketika perang hampir kalah. Sehingga sebagian kaum muslimin lari dari perang. Itu maksiat apa tidak? Maksiat. Lari dari perang itu. Itu dikisahnya demikian. Alhamdulillah Allah takdirkan menang. Akhirnya dapat harta rampasan perang dan itu harta rampasan perang paling banyak dari perang-perang sebelumnya. Sekarang kalau pakai bahasa logika, ya, bahasa logika ya, ya, ya. Pakai bahasa logika. Kira-kira yang ini ghanimah kan banyak sekali. Tadi yang lari itu dapatnya banyak apa sedikit? Sedikit logikanya. Kemudian yang perang sungguh-sungguh kaum Ansor itu yang tidak lari dari perang dapatnya banyak apa sedikit? Banyak. Tapi yang Rasulullah lakukan terbalik. Karena bahasa hati itu adalah bahasa yang tidak logis. Yang lari-lari dikasih banyak, dikasih 100 ekor unta. Padahal sahabat Ansor nggak dapat. Ya, ini sudah gitu melunjak terjadi euforia. Rasulullah saya punya anak.
Oh ya, tambah 100 lagi. Masih kurang puas, saya masih punya anak satu lagi. Tambah 100, dapat berapa? 300 ekor onta. Sementara sahabat Ansor tidak kebagian. Akhirnya muncul suara kan, Rasulullah tidak adil. Yang akhirnya mereka yang tetap nggak terima, Khawarij kan itu kan. Ya. Ini antara lain efek samping. Sudah begitu mereka yang dapat jatah banyak itu masih rebutan. Bayangkan ya. Sudah dikasih banyak harusnya dapat sedikit. Sudah gitu masih rebutan. Sampai habis Rasulullah terpepet selendangnya jatuh. Nah, akhirnya muncullah suara-suara Rasulullah ketemu kaumnya. Akhirnya sahabat Ansor dikumpulkan. Apakah kalian mengatakan kada wa kada? Ya benar wahai Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan, ya, apakah kalian tidak ridho saya memberikan mereka harta agar mereka lebih mencintai Islam, sementara kalian sudah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala yang sebelumnya kalian tersesat. Ini. Kemudian apakah kalian tidak ridho? Mereka pulang bawa harta, tapi kalian pulang nanti akan membawa Nabi. Nah, akhirnya mereka pada menangis, sahabat Ansor, tersadarkan bahwa ini adalah maksud dari Rasulullah SAW memberikan mereka harta lebih. Nah ini bahasa hati dan ternyata ada euforia, ngelunjak. Itu efek samping dari bahasa hati. Ya, makanya kalau kita mau recovery di lembaga kita yang sudah berjalan, kita harus banyak perhitungan. Sebab nanti ada euforia. Ya kalau euforia nggak sampai kepada wali murid, kalau sampai wali murid lebih ramai lagi nanti. Nah maka kita perlu bijak dalam menerapkan recovery ini. Bijak. Tapi kalau di rumah silahkan tafadhol. Ya, di rumah silahkan. Dan masih banyak yang lain tadi Sumamah bin Usal dan sebagainya. Dan dari bahasa-bahasa hati tadi ya itu kita ringkas antara lain menjadi 5 gaya bahasa hati atau bahasa cinta. Yang pertama kalimatut tasji atau pujian. Tadi diberikan kepada Sumamah bin Usal, ma indaka ya Sumamah. Ya. Kemudian berikutnya adalah takrisul waqt, kebersamaan, ya, dibersamai, diajak ngobrol. Yang ketiga adalah tabadalul hadaya, hadiah. Nah, kemudian yang keempat adalah amalul khidmiyah, melayani, mengalah. Kamu pingin uang ini, di kaos kaki saya masih ada uang, pelayanan itu kan, mengalah kita. Walaupun kita mampu menyembunyikan, tapi kita mengalah. Gitu. Ini. Kemudian itisalul badani, yaitu sentuhan fisik. Ya. Ini yang antara lain Rasul lakukan, ya, di antara bahasa-bahasa hati yang beliau lakukan. Kita bahas satu-satu coba. Kalimatut tasji. Nah, ini adalah antara lain kisah-kisah Rasulullah ketika menggunakan bahasa hati, menggunakan kata-kata yang menyemangati. Ya, kalimatut tasji. Ya. Maka Rasulullah kadang-kala memanggil Aisyah dengan ya Humairo. Ya Humairo. Maka yang dipanggil itu akan merasa senang. Ternyata suamiku menyayangi saya. Ya. Dan ini sunnah insya Allah memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Tapi kalau hitam ya jangan dipanggil ya sauda. Gitu kan, ya. Ya tetap apalah itu kan ya. Ya baido kan ya. Walaupun memang nggak sesuai kenyataan tapi insya Allah senang. Nah. Sepakat gak Ustazah? Sepakat insya Allah. Nah, nih. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah ketika beliau ke rumah istrinya, tanya, ya, adakah lauk hari ini? Rasulullah tanya kepada istrinya, maka istrinya menjawab, kami tidak memiliki apa-apa wahai Rasulullah kecuali hanya cuka. Apa Rasulullah katakan? Sebaik-baik atau seenak-enaknya lauk adalah cuka. 2 kali, seenaknya adalah cuka. Kira-kira dengan daging enak mana? Enak daging. Nah nanti untuk sunnah ya, ini abi-abi terutama, ketika nanti ke rumah tanya, Umi ada lauk enggak? Waduh adanya cuma tempe Umi, anu abi. Nah, maka kita katakan, seenak-enaknya lauk adalah tempe. Besok tempe terus insya Allah. Nah ini. Itu kalimatut tasji, menyemangati yang istrinya mungkin khawatir, aduh enggak ada apa-apa, ternyata Rasulullah dengan kata-kata yang santun. Ya, seenaknya lauk itu cuka, enaknya lauk itu tempe Umi, tenang aja Umi, ini kesukaan Abi. Ya, seperti itu.
Ya, kemudian memanggil ya Abagir, ya Aba Turab ketika Ali bin Abi Thalib sedang ada masalah dengan keluarga, tidur di masjid, di tanah, kemudian bangun tanahnya nempel di badannya, kemudian mertuanya yaitu Rasulullah SAW manggil ya Aba Turab. Ali mengatakan sungguh aku sangat senang sekali jika dipanggil dengan panggilan itu. Nah ini bahasa-bahasa cinta atau bahasa-bahasa hati. Dan masih banyak yang lain lagi. Kemudian kebersamaan. Ya. Bersamaan ini Rasulullah sering sekali duduk-duduk bersama Rasulullah. Apa namanya sahabat-sahabat bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga memboncengkan para sahabat. Ya, memboncengkan itu termasuk kebersamaan. Anak yang sering kita antar sekolah dengan yang tidak kita antar itu hasilnya berbeda. Rasa cintanya itu beda. Sehingga bisa kita katakan ternyata dengan mengantar anak memboncengkan mereka kita dengan tulus sabar itu bisa berpengaruh terhadap mahabbah dan mahabbah nanti berpengaruh terhadap iman ternyata. Itulah pendidikan iman. Memang nggak bisa masuk logika. Masa apa hubungannya mengantar sekolah dengan iman gitu. Ternyata kalau kita urai ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Justru kalau mungkin anak coba ini hafalkan rukun iman, kalian harus beriman kepada Allah, malah nggak masuk gitu. Karena pendidikan iman itu nggak bisa diajarkan, hanya bisa menular. Ini. Nah ini contoh-contoh yang Rasul lakukan. Kemudian Rasulullah kadang-kadang juga apa namanya itu bersama istrinya di rumah ngobrol ya ini. Kemudian hadiah. Kita sudah jelas bahwa dengan hadiah itu akan tambah saling menyayangi. Tahadu tahabu ini ya. Jadi ini saling menyayangi. Hadiah itu bukan dilihat dari berapa nilainya tapi pemberiannya ini. Ya pemberiannya. Misal suatu ketika Ustadz mungkin ketika buka-buka tas, ada permen, padahal sudah setengah tahun di sini ini, nah, masih utuh nih. Kita cari anak yang bermasalah. Ya, misal namanya Fulan, misal Ahmad misal. Ahmad, ada apa Ustadz? Ustadz punya yang spesial hanya untuk kamu. Nah, apa Ustadz ini? Ustadz itu punya permen ini hanya kamu yang Ustadz beri, yang lain tidak. Masa sih Ustadz? Iya. Maksud kita daripada dibuang kan? Nah, kasihkan. Maka anak itu, wow, ternyata Ustadz sayang sama aku. Nah, ini kan. Terus pernah ini kejadian nyata, saya dengar dari seseorang yang menuturkan, ada anaknya itu di sekolah. Ustadznya lagi rapat. Qadarawa Ustadznya lupa bawa dus snack ke dalam kelas. Ada muridnya tanya, apa itu Ustadz? Kaget Ustadznya, sampai sini ya. Ini mau saya bagi muridnya 30, gitu ya. Akhirnya ternyata dicuili satu-satu, disuapin sama ustadznya keliling itu. Ini kejadian nyata. Dan anak itu cerita sama uminya, Umi, Masya Allah Ustadz itu sayang sama kita Umi. Ya. Kita disuapin satu-satu sama Ustadz itu. Nah, jadi seperti itu. Ini hadiah dan pelayanan. Ini kejadian nyata dan luar biasa Ustadz itu, sabarnya luar biasa. Ya, terlanjur itu kan. Akhirnya dikasih satu-satu. Ini jadi bahasa-bahasa yang sederhana namun ternyata luar biasa. Kemudian a'malul khidmiyah. Ya, a'malul khidmiyah. Ya. Jadi ini adalah pelayanan mengalah. Ya. Mengalah itu maksudnya betul-betul ego kita diturunkan di bawah anak kita atau yang kita sedang perbaiki karakternya. Termasuk contoh di sini adalah Rasulullah SAW ketika Sofiyah binti Huyai ingin naik ke atas unta, kan tinggi sekali untanya, nggak nyampe. Ya. Akhirnya Rasulullah meletakkan lutut beliau, jadi kakinya ditekuk itu sama beliau. Kemudian Sofiyah binti Huyai, istri beliau, ya, radhiyallahu anha, itu menginjak lutut beliau. Jadi kaki beliau sebagai pijakan anak tangga untuk naik ke atas unta. Nah itu pelayanan. Maka saya yakin istri yang diperlakukan demikian pasti merasa bahwa suamiku sayang kepadaku. Contoh misal Ustadz punya mobil off-road yang tinggi misalnya. Ya. Istrinya loncat nggak bisa, tekuk aja kakinya. Ya. Nanti istrinya menginjak naik ke atas, yakin itu istri, Masya Allah suamiku. Ya. Ini kan, ini. Nah terus kalau nggak punya off-road, mobil biasa, bukakan pintunya. Ya, bukakan pintunya. Yang biasanya kan kita disetir, sudah belum nih, ayo cepetan, lama banget sih, gitu kan, ya. Kadang pintu belum tutup sudah jalan, itu kan. Nah, itu kan. Nah.
Sekali-kali bukakan pintunya pelan-pelan, ya, buka pelan-pelan. Ya. Terus kemudian sambil kita bisikan di telinganya, ya, istriku yang paling cantik, saya tidak ingin tubuh indahmu kena pintu mobilku yang jelek ini. Ceplek. Nah, kena nggak kira-kira? Kena. Ya, ini. Nah, ada sebuah kisah, ya, ya, kisah di Facebook, ya, kisah di Facebook ini ya. Sanatnya nggak jelas itu ya. Jadi termasuk peropinya juga nggak jelas. Tapi saya baca itu menguatkan ini kaidah ini. Ada seorang ustadzah di sekolah Sanawi Putri. Sanawi kalau di sana kan SMA. Sanawi Putri. Dan di sana anak SMA itu boleh nikah karena sudah balighoh ya, sudah balik. Jadi akhirnya tiap hari itu ustadzahnya diantar oleh suaminya, Terus setiap hari setelah sampai di halaman sekolah itu kan, orang-orang pada melihat, oh ustadzah datang. Dan setiap datang mobil sampai situ itu, suaminya langsung keluar menuju pintu samping. Nah, dibukakan pintunya itu. Setiap hari, sampai akhirnya banyak yang terpana. Wow, seandainya, itu kan ya, seandainya itu kan. Nah, akhirnya yang tadi karena berhari-hari seperti itu, berulang-ulang terus seperti itu, akhirnya mobil tadi yang tadinya hanya 2 orang, sekarang 5 orang. Iya, itu ya. Iya, 1 orang yang tadi yang nganter tadi bapak-bapak, kemudian 1 istri ustadzah tadi, ditambah 2 santriwati. Ya, dan tambah lagi 1 ustadzah. Ternyata istrinya sekarang 4. Nah, ini. Nah. Sekali lagi ustadzah ya, jangan tersinggung, ini sanadnya nggak jelas. Nah. Terus kemudian setelah seperti itu, temannya si bapak-bapak tadi ya, itu iri. Ya, wah kamu enak ya, istrimu 4, saya dari dulu cuma 1, ya, tapi nggak bisa. Nah, terus kemudian, lah memangnya kenapa? Lah temannya tadi yang istrinya masih 1 tadi, kamu sih orangnya romantis. Loh, romantis gimana itu? Nah, ya coba perhatikan, setiap kamu tadi ngantar istrimu, kamu pasti ke samping bukakan pintu. Itu nggak saya lakukan, saya nggak bisa. Saya jengkel sama istri saya. Oh itu ya, nah baru kaget. Nah, sini tak bisikin, ada apa sih? Kamu tahu nggak? Kenapa saya keluar ke samping? Karena pintu samping nggak bisa dibuka dari dalam. Nah, itu ya. Sehingga karena rusak, saya buka dari luar. Itu, oh itu ya ternyata ya. Oh ya berarti ini berkahnya pintu rusak ini. Nah itu bisa jadi strategi ya Ustaz ya. Pintunya rusak dari dalam Ustaz. Nah itu ya. Ya afwan sekali lagi Ustazah ya, ini tidak jelas. Nah baik. Bahasa cinta, bahasa hati. Baik, sentuhan. Ya sentuhan itu antara lain Rasulullah memegang pundak pundak dari Ibnu Umar ya, kun fitunya kana kahurib aw birusabil. Jadi banyak sekali hal-hal yang Rasul lakukan dengan sentuhan ini, kadang memegang pundak, kadang tangan, mencium istrinya, menciumi anak kecil, itu adalah sentuhan. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa penumbuhan cinta atau penumbuhan keimanan, cinta itu tidak dapat diajarkan, ya, karena cinta bisa menular tanpa disengaja. Ini tanpa disengaja, nganter naik sepeda motor saja bisa menumbuhkan iman itu, cinta. Kemudian cinta dapat ditumbuhkan dengan akal, tapi hanya dapat ditumbuhkan dengan hati. Kita lihat kisah Imam Ahmad bin Hambal di Syiar Alamun Nubala kalau nggak salah itu. Yang hadir berapa itu majelis Imam Ahmad? 5.000 kan? Di dalam riwayat itu disebutkan yang menulis hanya 500 orang. 4.500 nggak nulis. Terus ngapain di situ? Ya, nggak nulis ngapain? Ternyata disebutkan mereka belajar adab. Padahal kita tahu bahwa Imam Ahmad itu hanya sengaja mengajarkan ilmu yang ditulis oleh 500 orang. Dan Imam Ahmad tidak sengaja mengajarkan adab, tapi ternyata justru sebagian besar belajar adab. Berarti adab menular tanpa disengaja. Itu contohnya di situ. Termasuk cinta di sini. Nah, kemudian akal tidak dapat mengalahkan cinta, tetapi cintalah yang akan mengalahkan akal sehingga orang jatuh cinta sering tidak masuk akal. Cinta tidak tumbuh dengan nasihat lisan, disiplin, paksaan, hukuman, tapi cinta tumbuh karena kekaguman. Ini kesimpulannya. Jadi inilah bahasa hati, ya.
Kalau bahasa lisan sama ketegasan insya Allah kita sudah semuanya. Mengapa para sahabat Nabi kecil, ya, para sahabat kecil Nabi SAW mendaftarkan diri untuk ikut jihad padahal mereka belum wajib? Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Inilah hasil dari bahasa hati. Dan itu saat ini hilang di negeri kita ini, termasuk di mahat-mahat kita sudah mulai menghilang. Ya, jadi itulah contoh dari Nabi SAW bagaimana beliau menumbuhkan rasa cinta dari para sahabatnya sehingga hasilnya benar-benar ditakuti oleh lawan. Ya, 1 bulan perjalanan mereka sudah ketakutan karena apa? Mahabbah, mereka lebih cinta kematian. Ini yang terjadi. Jangankan hanya sholat subuh, jihad saja mereka siap. Nah ini saya kadang-kadang suudon, apa ini memang sengaja dihilangkan biar anak kita tidak militan, ya. Ini, maka inilah antara lain hal-hal yang perlu kita pahami. Kemudian pertanyaan terakhir ini, apakah orang tua atau guru dapat menyajikan apakah orang atau guru dapat menyajikan bahasa hati kepada anaknya? Apakah semuanya bisa? Tadi bahasa hati tadi mudah apa sulit? Mudah. Murah apa mahal? Murah. Tapi apakah semua orang tua dan guru mampu? Tidak, tidak semua ternyata. Iya. Kenapa nggak mampu? Orang tua yang bisa menyajikan itu hanya yaitu orang tua yang tangki cintanya sudah penuh. Iya. Sebab ada orang tua yang ketika menghadapi anak, ya, itu seperti anak ketemu anak. Ya, yang satu anak memang asli anak, yang satu orang yang fisiknya dewasa tapi jiwanya anak-anak, sehingga bentrok terus. Itulah hutang pengasuhan. Ini. Nah, akibat tangki cinta nggak penuh ya akibat hutang pengasuhan masa lalu. Ini. Nah, hutang pengasuhan masa lalu, ya, dan semua orang itu punya. Nah, akhirnya ada tanda-tanda hutang pengasuhan, ya, sehingga anak-anak itu ketika orang tua mengalami hal seperti ini, antara lain banyak menuntut anak menuruti keinginannya, merasa pendapatnya lebih benar dari anak-anaknya, tidak dekat dengan anak kecuali ketika marah, nyuruh makan, nyuruh sholat, nyuruh murojaah, ya. Kemudian menyayangi anak jika anak itu baik, kalau nggak baik marah. Membenci anak yang tidak patuh kepadanya, lebih banyak melarang daripada membolehkan, padahal di dunia ini yang dibolehkan lebih banyak dari yang dilarang. Ya, mendidik hanya dengan nasihat dan membiasakan saja. Sulit memaafkan kesalahan anak. Ya, Abi, saya mau izin ya mau jalan-jalan. Oh, enggak, kamu 5 tahun yang lalu pernah bohong sama Abi, 5 tahun masih diungkit. Ini. Nah, inilah apa yang harus dilakukan. Kalau orang tua demikian, maka yang dilakukan adalah tazkiyatun nafas. Nah, demikian Ustadz dan Ustadzah yang saya sampaikan, ya. Ada 2 hal yang sebenarnya belum saya sampaikan, yaitu bagaimana menerapkan di kelas, tapi insya Allah filenya sudah ada ya, perangkat-perangkat nanti di-share oleh panitia, sebab nanti ada pembelajaran alamiah, yaitu bagaimana menerapkan di kelas sehingga semua pembelajaran di kelas itu menyenangkan, berkelahi, nanti bisa menguatkan berapa pilar 40 itu ada nanti, ya. Ketika anak mogok belajar, anak sedang tidur tuh semua jadi pembelajaran, yang disebut pembelajaran alamiah mungkin bisa dipelajari di PPT yang ada, insya Allah. Ini karena waktunya nggak cukup, ya termasuk pemetaan bakat, ya belum kita bahas juga, karena butuh waktu yang sangat lama. Insya Allah ini dari roh sampai kepada recovery, ya, dan setelah ini nanti bahasnya adalah penerapan, tapi kedua waktunya nggak cukup, ya. Oleh sebab itu, selanjutnya langsung ke tanya jawab saja, ya. Saya akan membacakan 2 pertanyaan dulu yang datang ke sini lewat tulisan, nanti setelah itu pertanyaan langsung. Pertanyaan yang pertama, bagaimana saat kajian anak ada yang berisik, kemudian Ustadz menyuruh anak tersebut dibawa keluar dan tidak boleh dibawa kajian berikutnya. Apakah ini aturan pendidikan karakter nabawiyah? Ya. Berisik maksudnya itu jalan-jalan ke sana kemari. Jawabannya, yang dimarahi bukan anaknya. Yang dimarahi adalah orang tuanya. Demikian juga ketika Nabi SAW, ya, mengajak cucunya ke masjid, itu tidak setiap waktu sholat belum mengajak. Ini yang perlu kita pahami, ya. Rasulullah mengajak cucunya ke masjid itu tidak setiap waktu sholat diajak. Yang kedua, Rasulullah tidak melepas cucunya
selalu didampingi, kadang digendong, tidak dilepas kemana-mana. Yang sering terjadi sekarang, anaknya ke masjid, orang tuanya tidak ke masjid, sehingga bingung kita mau negur siapa, gitu kan. Ya. Ini yang terjadi. Makanya yang perlu diperhatikan, kalau anaknya masih usia tufulah, jangan sampai anak tersakiti. Orang tuanya yang perlu kita tegur, karena orang tuanya sudah bukan tufulah lagi. Nah, ini kecuali orang tuanya yang di recovery kayak Sumamah tadi, itu beda lagi. Nah, kemudian kenyataan pendidikan sekarang susah dan mahal, tapi standar mata pelajaran sudah diatur pemerintah. Bagaimana untuk mencari solusi ini? Sebenarnya solusinya ada di pembelajaran alamiah. Pembelajaran alamiah itu bisa diterapkan model sekolah bentuk apapun. Entah negeri, entah dinas, entah itu Kemenak, entah itu PKBM, kejar paket, entah itu informal, bisa semua. Ya, nanti insya Allah mungkin bisa dipelajari lewat file yang nanti di-share oleh bisa, semuanya bisa, cuma dengan kadar yang berbeda-beda. Sehingga ada kaidah mala yutroku kuluh, la yutroku kuluh. Jika tidak bisa diterapkan semua, ya berarti jangan ditinggal semuanya. Demikian, wa'alam bisawab. Terus selanjutnya, ya, Afwan, bila deadline anak sudah lewat dan tidak mencapai hasil seperti yang sudah diharapkan, ya, sudah besar tapi malah sholat, bagaimana memperbaikinya juga malah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat. Bagaimana caranya untuk meluruskan pemikirannya, itu tadi sudah ya. Ya, ini jawabannya sudah ada di recovery tadi. Ya. Baik, sekarang pertanyaan langsung, ya silakan Ustadz. Ya. Dari Ustadz, ya silakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya. Jadi yang ingin tanyakan, kan tadi disebut, antum nyebut apa? Ada orang-orang yang diberikan bahasa lisan atau tangan atau bahasa hati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kadang perlu kesabaran sampai akhirnya orang-orang seperti orang kafir yang disebutkan seperti Sumama tadi bisa masuk Islam. Dan yang Anda tadi belum melihat kayak seperti ada orang-orang yang tentunya Nabi itu beliau bahasa hatinya bagus sekali sampai banyak orang terkagum. Namun ada juga orang yang seperti tidak terpengaruh atau istilahnya tidak mendapat hidayah seperti orang Yahudi, orang munafik atau orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Nah seperti itu gimana penjelasannya? Baik, taib, ya Masya Allah. Baik, ya Afwan. Apakah Rasulullah kepada Abu Jahal belum menggunakan bahasa hati? Sudah. Apakah Rasulullah belum menyampaikan secara lisan tentang masalah akidah Islam yang sahih ini? Sudah semuanya. Tiga-tiganya sudah tersampaikan semuanya. Rasulullah ketika dilukai, dikasih kotoran sama kotoran unta, diam. Itu apakah bukan bahasa hati? Bahasa hati. Akhirnya ya sudah. Maka dalam kita menghadapi permasalahan ini, selama yang kita lakukan ini adalah sudah ada contoh dari Nabi, maka orientasi kita bukan kepada hasil, tapi kepada proses. Jadi pendidikan itu bukan the best output, tapi the best proses. Karena apa? Hasil itu apalagi hati hanya Allah yang membolak-balikkan. Ya, hanya Allah yang membolak-balikkan. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu ada di tangan Allah dan Allah yang membolak-balikkan. Kita hanya melaksanakan perintah yang Rasulullah contohkan. Kalau memang pendidikan itu dilihat dari hasilnya, maka Nabi Nuh dikatakan tidak berhasil. Bayangkan ketika Nabi Nuh anaknya mau tenggelam, apa kata beliau? Ya bunayyar kam ma'ana. Apakah Nabi Nuh berharap masuk Islam anak? Tidak, ikut kami nak, biar kamu selamat. Itu bahasa hati. Betul-betul Nabi Nuh itu tulus mencintai anaknya, walaupun anaknya seumur-umur gak mau beriman, masih seperti itu. Nah makanya kembali ke situ lagi. Kemudian Nabi Lut ya terhadap istrinya, kemudian Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, Rasulullah SAW pada pamannya Abu Thalib. Bukan Rasulullah itu nggak bisa mendidik, ya, tapi memang itu sudah qadarullah. Tapi Rasulullah sudah melaksanakan risalah. Begini caranya mendidik, cara berdakwah. Demikian satu alam bisawab.
Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Izin bertanya. Alhamdulillah di tempat kami ada sebuah rumah tahfidz. Ini mereka dari jenjang SD, SMP dan SMA. Ada yang belum balik dan yang sudah balik. Di tempat kami ini ada beberapa hukuman yang itu pakai cara pendekatan fisik dan juga lisan. Setelah kami belajar, qadarullah semua disamaratakan. Jadi yang belum balik kena, yang udah balik juga kena. Untuk apa yang kami lakukan ini, apakah nanti harus kami ubah atau ada format lain? Kemudian yang kedua, di tempat kami juga ada mungkin apakah nanti kita harus merubah visi dan misi dari rumah tahfidz sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mungkin itu dulu Ustaz. Bisa kami tanyakan. Jazakallah khairan. Alhamdulillah ini konsep ini kan sudah tahun ke-10 ya, tahun ke-10 sudah beberapa lembaga sudah menerapkan Ustaz. Jadi saya hanya cerita dari pengalaman lembaga saja, kan ini terkait dengan penerapan. Kalau lembaga itu sudah berjalan Ustaz, kita perlu hikmah. Maksudnya hikmah itu kalau 100% kita terapkan, nanti ketika euforia kita nggak sanggup mengatasi, bisa bubar lembaga itu Ustaz. Ya, makanya perlu kita, jadi ini tadi idealisme. Karena pendidikan itu muamalah, maka yang paling tepat untuk lembaga kita adalah jalan tengah. Jalan tengah walaupun tidak ideal. Ya, tidak ideal. Maka antara lain yang pernah dilakukan oleh sebuah lembaga yang sudah berjalan, sudah berapa tahun Ustaz lembaganya? 8 tahun, itu kan sudah meluluskan, bahkan budaya pondok atau lembaganya kan sudah terbentuk dari angkatan pertama, ya budayanya begini. Maka yang dilakukan itu pelan-pelan Ustaz. Tahun ini khusus yang santri baru Ustaz. Yang santri berikutnya sudah biar. Sebab nanti kita kadang-kadang, ya kalau santrinya mungkin satu kelas 5, kalau satu kelas 20-30, menghadapi euforia, ya kita nggak siap. Santri baru laksanakan dulu, ya nanti biar yang ini selesai lah. Berikutnya nanti terus naik ke kelas 2, harapannya selesai recovery-nya. Kemudian nanti santri baru begitu seterusnya, harapannya nanti 3 tahun barulah kita bisa menerapkan lebih ideal lagi setelah 3 tahun. Nah kalau kemudian tiba-tiba visi misi dirubah, sementara santri-santri masih punya hutang pengasuhan itu kan ya, begitu langsung sekarang nggak ada hukuman misal, ya kacau Ustaz. Kacau balau dan kita nggak siap. Nanti kalau kemudian orang tua nggak paham, timbullah fitnah. Nah makanya kita perlu menerapkan jalan tengah dan pelan-pelan. Ini kalau yang sudah berjalan. Kalau yang belum sama sekali dari awal, ya dari awal. Kemudian wali murid yang mau masuk dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa kami pakai metode mendidik dengan hati, ya. Karena ada contoh dari Rasulullah begini. Memang ini sahih insya Allah dari Rasulullah SAW. Insya Allah itu lebih soft. Cuman ini juga pengalaman yang sudah menerapkan dari awal. Akhirnya lembaganya karena anak-anak itu di recovery kan kayak santai begitu ya. Pelajarannya KKM-nya uruf itu kan. Wah, ini kok nggak keren banget itu kan ya. Akhirnya cenderung orang tua keumumannya tidak tertarik Ustaz. Sehingga akhirnya menjadikan muridnya sedikit. Jadi ada konsekuensi ketika kita menerapkan hal seperti ini Ustaz. Dan konsekuensi itu memang untuk zaman ini ya, untuk hari ini memang konsekuensinya antara lain itu tadi masalah murid Ustaz. Karena tidak semua orang tua sudah paham tentang konsep ini. Makanya kita lakukan semampunya. Contoh antara lain semampunya. Ada yang hanya bakat saja Ustaz. Yang lain recovery nggak dilakukan, tapi bakat saja sudah. Alhamdulillah orang tua tambah seneng, anak-anak sudah punya potensinya. Itu karena mampunya baru bakat. Itu insya Allah bakat itu tidak ada problem apa-apa insya Allah ketika diterapkan, malah orang tua tambah seneng ya, bakat saja yang diterapkan, oh bakatnya ini,
Kita ada asesmen Ustadz, asesmen baik yang merupakan aplikasi maupun dengan lembaran yang sudah nanti di-share insya Allah. Itu ada yang untuk menemukan bakat masing-masing anak seperti apa. Nah jadi seperti itu Ustadz, jadi sekali lagi jalan tengah itu adalah jalan yang terbaik. Dipertimbangkan potensi gurunya, lembaganya itu pengurus yayasannya bagaimana, itu dipertimbangkan semua, lingkungan masyarakatnya bagaimana, terus wali muridnya seperti apa, itu yang jadi pertimbangan. Maka ketemulah konsep untuk lembaga kita ini dan akan berbeda dengan lembaga yang lain. Itu Ustaz penerapannya Ustaz, insya Allah demikian ya. Walam bisawab ya. Silakan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan ini standar ketuntasan. Tadi kalau Ustaz sampaikan tentang uruf ya Ustaz, standar menggunakan uruf kebiasaan masyarakat. Saya cenderung untuk ada pendekatan standar pribadi Ustaz. Jadi ketuntasan minimal pribadi siswa. Ini akan satu sisi membantu siswa sesuai dengan kemampuannya, kemudian lembaga juga akan bisa meningkatkan prestasi karena setiap anak kemampuannya dimaksimalkan. Sebagai ada mungkin anak kelas 3 yang belum bisa baca, ketuntasannya ya semampu dia. Tapi bagi anak yang sudah punya kemampuan lebih, mungkin dengan kasih motivasi menulis, mengarang dan sebagainya akan lebih maksimal. Pertanyaannya gitu, gimana cara memaksimalkan tadi kedua metode tadi, pendekatan pribadi dan klasikal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya akan cerita tentang sekolah formal yang di dalamnya ada target-target dari Dignas. Kalau berdasarkan idealisme tadi, ya sudah, dia kelas 5 bisanya hanya berhitung 1 sampai 10 nggak masalah. Tapi nanti akan ada masalah ketika kita sudah terikat dengan Dignas. Nah itu, ini kelas 5 belum bisa menghitung ini gimana itu kan. Nah akhirnya kalau kita menerapkan 100% seperti ini, kita akan bermasalah dengan Dignas nanti. Lalu apa yang kita lakukan? Akhirnya ya jalan tengah lagi. Ya, walaupun mungkin ketika anak yang tidak bisa menghitung tadi itu, nggak bisa dipaksa. Ya, kalau dipaksa dia akan tersakiti hatinya, karena memang dia mungkin nggak mampu di bidang itu, karena ini tuntutan Dignas, ya kita setidaknya menggunakan bahasa akal, tapi yang selembut-lembutnya walaupun menyakiti dia. Karena sudah kondisinya adalah jalan tengah, walaupun tidak ideal. Tetap kita, yang tadinya mungkin sebelum kita tahu itu, kita paksa, ya, sampai guru lesnya didatangkan ke rumahnya semua, ya tetap aja matematikanya nilainya 2 dan 3 itu. Nah, tapi sudah kita memahami ya sudah, semangat ya nak ya, tampil dikuatkan dengan bahasa cinta. Dah nanti habis sekolah Ustadz temani ya untuk belajar matematika 1 jam aja, nggak apa-apa. Jadi lebih soft, walaupun itu tidak ideal. Karena apa? Tuntutan Dignas. Nih. Maka antara lain banyak lembaga-lembaga yang akhirnya mengambil celahnya bagaimana? Tidak ikut Dignas, tapi ikut Dignasnya dengan apa? Dengan ikut kejar paket. Ya. Dan kejar paketnya dompleng ke kejar paket yang lain, dan itu legal. Ya. Sehingga tidak disibukkan administrasi. Nanti pengawas nengoknya kemana? Kejar paket yang kita induki, bukan ke lembaga kita. Paling-paling ke lembaga kita ketika ada ujian mid semester atau akhir semester, nanti akan ditengok pengawas. Oh ternyata ada muridnya, itu saja. Nah ini celah yang mungkin diambil oleh beberapa lembaga sehingga lebih leluasa. Bahkan kami sendiri, anak SMP belum bisa baca aja kami tenang, itu SMP. Ya tenang saja kami, karena apa? Kami nginduk ke PKBM lain. Coba kalau kami ikut Dignas, nggak mungkin bisa. Pasti sudah di cut off anak itu. Ya ini. Nah makanya kita mengambil sebijak-bijaknya. Kenapa lembaga kita itu mengambil Dignas, lembaga ustadz-ustadz pakai Dignas ya? Karena pertimbangan masyarakat dan madorot. Kenapa kok pakai Kemenang ya? Karena pertimbangan masyarakat madorot. Kenapa pakai PKM? Semuanya itu. Maka mari kita ambil manfaat sebesar-besarnya di lingkungan kita dan menghindari madorot sebesar-besarnya. Kalau menerapkan 100% ternyata madorotnya nggak dapat murid, yang akhirnya lembaga nggak bisa jalan, ya jangan terapkan semuanya.
Ya, semampunya, fattaqullah mastata'tum. Itu Ustaz caranya. Jadi memang tidak semudah yang dibayangkan, tapi kalau di rumah tafadhol silahkan ya, praktekkan seideal-idealnya kalau di rumah. Tapi kalau di sekolah kita harus banyak pertimbangan. Demikian ya, wa'alam bishawab. Ya, silakan Dut. Ya. Ini Assalamualaikum ilaika ya Ustaz. amin. Pertanyaannya, mohon bimbingannya kita yang masih pakir ilmu. Yang materi yang kami pahami tadi ada 3 tipe macam manusia Ustaz ya. Iya. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengarahkan anak itu tipe yang mana? Soalnya kita bawakan contoh seperti Imam Robi bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah, dikisahkan sampai 39 kali mengajarkannya sampai nggak paham-paham Ustaz. Nah, bagaimana kita menentukan, cepat menentukan bahwa anak ini tipe yang mana Ustaz? Tadi yang Ana catat ada tadi yang kalau yang tipe al-hawa tadi saja diarahkan menjadi mandor, manajer, yang tipe al-aql menjadi ahli ilmu, yang tipe al-qalb itu yang menjadi guru, relawan dan lain-lain yang dengan perasaan. Nah, mohon bimbingannya Ustaz. Baik, Masya Allah. Qadrallah masya fa'al. Sebenarnya ini dibahas detail di bakat. Ya, ini saya tunjukkan sebentar ya. Karena membahas ini biasanya kami butuh waktu pagi sampai sore. Ya, tapi filenya sudah anak kirim tadi ya. Silahkan dipelajari. Ini mohon maaf Ustaz ya, untuk biar ini muncul dulu. Sekilas saya tunjukkan bakat ini ya. Bahkan aplikasinya kami sudah ada Ustaz. Aplikasi yang lewat online ya. Jadi induk bakat itu ya, itu ada 3 ini ya, induk bakat ya tadi ammarah, lawamah, mutmainnah. Yang atas cenderung bergerak, yang tengah cenderung berpikir, yang bawah cenderung berperasaan. Terus kemudian yang atas ego tinggi, tengah ego sedang, bawah ego rendah. Nah ini kalau untuk anak SD kelas 1, 2, 3 sudah 3 ini bisa ya. Ego tinggi, sedang, rendah sudah kelihatan, tadi sudah kita bahas. Nah kemudian ini kita belah menjadi 2 ya, asir wal alaniyah ya, kemudian al muntawi atau al maftuh, atau bahasa kita yang keren sekarang itu introvert atau ekstrovert ini ya, introvert atau ekstrovert ini. Nah sehingga 3 dibagi 2 ya, introvert itu adalah yang tidak senang ketemu orang, suka sendirian, yang ekstrovert senang ketemu orang. Nah 3 dibagi 2 menjadi berapa? 6. 3 bagi 2 sama dengan 6. Itu bahasa apa itu? 3 bagi 2 hasilnya berapa? 6. Bahasa atas sadar itu ya. Ya. Jadilah 6. Maka kita lihat sebelah kiri, kanan atas, kanan atas. Ada orang egonya tinggi tapi senang ketemu orang. Jadinya apa coba? Ego tinggi senang ketemu orang, jadinya dia ataksir, mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Kemudian yang tengah, orang nggak suka konflik, egonya sedang, tapi senangnya ketemu orang. Ketemunya apa? At-ta'amul, yaitu suka kerjasama. Ya, suka kerjasama. Kemudian yang kanan bawah, orang egonya rendah. Ya. Rendah itu berarti suka di bawah orang lain, tapi senang ketemu orang, jadinya apa? Al-khidmah, suka melayani. Nih. Kemudian yang sebelah kiri atas, orang egonya tinggi tapi sendirian, jadinya apa? Suka lembur, yaitu al-khamasah. Ya. Kemudian orang yang egonya sedang tapi suka sendirian, jadi at-tafkir, berpikir. Nih. Kemudian orang yang egonya rendah tapi sendirian, jadinya apa? Coba, orang ego rendah tapi sendirian. Ditanya, ngapain kamu di pojokan kamar, diem, ya. Apa yang bisa saya bantu, diem lagi, gitu kan, ya. Nanti dikerasin sedikit nangis, gitu kan. Nah, dia adalah as-su'ur, baper. Nah, jadilah 6. Dari sini sudah kelihatan.
Ya. Nah, 6 inilah yang kita gunakan untuk menggali firasat kita menemukan bakat anak. Ya. Jadi ada bakat tersembunyi di balik semua kenakalan anak. Karena nggak ada anak nakal, mereka nggak punya dosa. Nah, kenakalan mereka itulah bakat mereka. Nah, sebenarnya tidak ada anak nakal, kenakalan itu hanyalah potensi yang belum tampak buahnya. Contoh ini, cara kita mengasah firasat. Coba ini nggak usah dilihat tulisannya, gambarnya saja. Kira-kira anak seperti ini, itu ego tinggi sedang apa rendah? Tinggi. Introvert apa ekstrovert? Ekstrovert, maka bakatnya apa di sini? Mempengaruhi. Nah, kalau sudah mempengaruhi seperti ini, jadi guru TK cocok apa tidak? Tidak cocok. Dia cocoknya jadi apa? Nah, ya jadi mandor, kepala sekolah, pimpinan, debt collector, menhankam. Dari sini kita sudah tahu, ini kan kita nggak pakai pemetaan, pakainya firasat, ternyata ketemu. Kamu besok jangan jadi guru TK, nak, gitu kan? Kamu besok di manajemen saja, atau mungkin kamu di pondok besok jadi mudir, nak. Ini dari situ sudah ketemu, semudah ini bakat, ya semudah ini. Terus contoh lagi, ini, ya dia suka mengalah, gitu kan ya, ini, ya. Kalau dibully ikhlas banget, ya ini, ya. Suka mendahulukan temannya, ya. Dia senang bergaul, tapi ketika bergaul dimanfaatkan temannya itu ikhlas. Kalau pulang kadang-kadang nangis, kenapa dibully teman? Siapa yang membuli? Jangan Umi, kasihan dia, padahal yang membuli temannya itu kan. Nah, ini kira-kira ego tinggi sedang apa rendah? Rendah. Introvert apa ekstrovert? Ekstrovert, maka dia melayani. Nah, satu sisi fisik dia kuat, berarti dia juga memiliki kerja keras. Nah, kira-kira jadi apa besok dia itu? Dia adalah, kalau jadi mandor cocok nggak? Nggak cocok. Iya. Debt collector? Nggak cocok. Permisi Pak, mau apa? Nagih hutang. Ini nggak punya uang saya. Oh ya, nanti saya bayarin aja deh Pak. Gitu kan ya, gitu kan? Gitu ya. Nah, ini akhirnya dia cocok dari perawat, pelaksana lapangan, eksekutor dan sebagainya. Dan masih banyak yang lain lagi gambar-gambar ini ya. Ini ada semua, termasuk anak cerewet, anak pemalu ya. Qadarullah waktunya nggak cukup ya. Terus kemudian ini dibagi lagi menjadi 18. Nah, ya jadi 18 ini, jadi 18 ya. Filenya ada nanti insya Allah ya, ada sudah di-share. 18 nanti dibagi lagi menjadi 40. Nah ini sudah ada aplikasinya insya Allah ya. Nanti tinggal isi, nanti akan ketemu hasilnya apa. Ya. Ini, nah hasilnya seperti ini nanti. Hasilnya seperti ini, ada warna-warna di kelompok-kelompokkan, terus ada keterangannya di bawah sampai 13 halaman, insya Allah. Jadi jangan khawatir, insya Allah sudah ada semua. Dan beberapa lembaga seperti Darul Asar, Ustaz Abu Rafi kan sudah ada ya, beliau sudah praktek gitu. Tanya beliau aja nanti, insya Allah yang di Depok itu. Ustaz Khairul, ya itu dari Cilegon tadi ya. Ya itu sudah ada dan banyak lagi yang sudah menerapkan. Jadi insya Allah nanti akan ketemu di sini cara bacanya bagaimana ada semua, sampai jurusannya ada semua ini nanti, sampai bahasa cintanya apa itu akan ketahuan. Nah ini sudah ada jurusan semua ini. Nah ada jurusannya. Nah lebih lengkap lagi di buku yang Tafsir Bakat, per setiap 40 itu satu-satu diurai semuanya insya Allah. Itu jawabannya insya Allah. Ya insya Allah. Walam bisawab. Nah. Ya, ini mungkin saya baca yang tulisan ini ya. So, ini saya malah jadi bingung ini. Ya. Pertanyaan, jika karena ibu bekerja atau berkarir, ngajar di luar, terkadang pengasuhan anak-anak kita kurang terkondisikan, terbagi-bagi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada saja ya yang beranggapan masih kurangnya pengasuhan, sehingga memiliki hutang pengasuhan anak itu. Apa yang harus ibu lakukan untuk menanggapi sikap ini? Apakah ibu harus resign saja dari bekerja, namun sebenarnya si ibu suka dengan mengajar dan mempunyai bakat suka mengajar. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu, kemudian siapa? Keluargamu, baru kemudian orang lain. Kalau memang dengan bekerja itu
itu menopang ekonomi keluarga, dan kalau nggak bekerja ekonomi keluarga kurang, ya tetap bekerja, nggak apa-apa, untuk membantu suami dalam mencari nafkah karena darurat ini. Nah, terus mendidik anak bagaimana? Ada namanya istilah quality time, bukan quantity, ya. Quality time, yaitu waktu yang berkualitas. Namun demikian, masih ada kesempatan nanti jika seseorang itu mengajar, anaknya bisa diajak di sekolah yang dia mengajar. Sekolahkan saja di situ, dia merasa bahwa yang mengajar aku adalah ibuku. Itu tidak mengapa. Namun jika ternyata mengajar itu hanya sekedar bakat, kemudian penghasilan di rumah sudah cukup, maka lebih baik ya kita kembalikan kepada sabda Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin rumah suaminya. Kembalikan ke situ ya. Kalau memang ekonomi sudah tercukupi. Nanti kalau anak-anak sudah besar, kemudian ingin memberikan faidah kepada orang lain lagi, barulah mungkin mengajar. Itu tidak mengapa. Memang ini jadi dilema ya. Dilema bagi para pengajar terutama ibu-ibu, kadang-kadang di ngomongin sama orang, ngurusin anaknya orang terus, anaknya sendiri nggak diurus, ya sering seperti itu. Namun kalau memang itu keadaan darurat, kita kembalikan juga intan surwaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah dengan pendidikan ini, maka Allah akan menolong kalian semua. Nah, jadi insya Allah ini berbagi pengalaman saja. Beberapa ustadzah yang mengajar di sekolah, walaupun sibuk kayak gitu, alhamdulillah juga ternyata anak-anaknya merasa terisi tangki cintanya. Karena apa? Karena antara lain ikut diajak ke sekolah. Ya, sekolahnya di tempat ibunya mengajar, itu ternyata bagus sekali. Dan satu sisi bisa mendidik anak sekaligus memberikan faidah kepada orang lain. Ya, wallahualam bishawab. Barangkali untuk adilnya Ustadz kita berikan untuk Ahwat bertanya langsung. Oh iya, di Ahwat ada mic? Ada Ustadz. Ya, silakan Ustazah. Bismillah, apa Ustaz pertanyaan? Mengenai bahasa tangan Ustaz, boleh dijelaskan lagi lebih mengenai bahasa tangan? Yang selain itu gambarnya lagi pegang pukulan ya Ustaz. Nah, bahasa tangan itu maksudnya gimana Ustaz kalau kita menerapkan untuk murid kita? Baik, jadi lesan itu sebenarnya melingkupi 3 hal. Lesan bisa jadi bahasa hati. Contoh misal tadi ada anak naik sepeda, ya, kemudian jatuh. Anak itu anggaplah sudah usia 10 tahun jatuh. Sama-sama menggunakan bahasa lesan, bahasa ucapan. Ketika ibunya mengatakan, kamu gimana, mata kamu ditaruh di mana, itu bahasa apa? Tangan. Ya walaupun pakai lesan, ya itu bahasa tangan. Kemudian kalau ibu mengatakan, jatuh ya nak, ini Umi obatin, hati-hati ya, besok lagi hati-hati biar kamu nggak jatuh, itu bahasa lesan, bahasa akal. Kemudian kalau ibunya mengatakan, oh nggak apa-apa nak, sabar ya nak, nggak apa-apa, gitu ya. Ini coba Umi obatin, nggak ada komentar apa-apa, itu masuk dalam bahasa hati. Contohnya demikian. Nah, termasuk juga ketika anak kita melakukan kesalahan, misal hafalannya nggak nambah-nambah, ya. Kemudian sampai rumah ditanya, hafalanmu sampai berapa nak? Kalau bahasanya sambil tersenyum, itu namanya bahasa lisan, bahasa akal. Tapi kalau sambil kita sambil wajahnya sinis, ya, tambah berapa sih hafalanmu? Gitu ya. Itu berarti bahasa tangan. Jadi bahasa tangan itu adalah antara lain kemarahan, celaan, hinaan, ya, kemudian pukulan, cubitan, itu semuanya adalah bahasa tangan. Tapi kalau kemudian bahasa lisan yang murni lisan tanpa ada celaan, kemarahan, itu masuk bahasa akal atau bahasa lisan. Kemudian kalau lisan ini yang kemudian menumbuhkan dengan kaitannya dengan bahasa-bahasa hati tadi, ya, contohnya memuji, itu ya. Contohnya misal anak jatuh naik sepeda jatuh, Masya Allah hebat sekali sudah mau latihan ya anaknya Umi, padahal jatuh kan, itu bahasa hati. Jadi demikian Ustazah, jadi tidak harus dengan bahasa tangan itu, walaupun simbolnya pukulan, biar ekstrim maksudnya, ya, biar ekstrim simbolnya. Saya mau cari simbol yang pas agak susah, ya. Ya demikian, walam bisawab.
Mungkin satu lagi Ustadzah, lanjut. Ya. Dari Ustadzah, dari akhwat, silahkan. Masih ada? Masih ada Ustadz. Ya. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya. Saat ini ada beberapa permasalahan mengenai sekolah PAUD Ustadz. Ya. Alhamdulillah kami di sekolah ingin terus mengajarkan seperti akhlak dan adab ya Ustadz ya. Ya. Jadi beberapa karakter yang banyak Ustadz. Nah, tapi insya Allah di dalamnya terdapat calistung ya Ustadz ya. Walaupun mungkin tidak secara langsung karena secara bermain ya Ustadz. Jadi belajar sambil bermain gitu ya. Jadi tanpa sadar anak itu bermain ya Ustadz ya. Nah, sementara di luar itu Ustadz, pada kenyataannya banyak orang tua yang lebih memilih bimbel-bimbel yang sungguh-sungguh menyajikan atau memberikan pelayanan calistung sehingga nanti di SD sudah pintar, sudah pandai gitu. Akhirnya ya tidak mau memasukkan ke sekolah PAUD gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz ya? Syukran Ustadz, jazakumullah khair. Afwan, Pak Iya. Ini memang fakta yang terjadi. Fakta yang terjadi, tadi dikatakan tidak semua orang tua sudah memahami pendidikan yang basisnya fitrah. Ya. Tidak semua orang tua memahami. Kalau itu terjadi pada zaman dahulu, ya, ketika sebelum revolusi industri, itu orang berbondong-bondong. Tapi zaman setelah revolusi industri ini, apalagi sekarang sudah menjelang 5,0, maka pendidikan itu lebih cenderung kepada kognitif, ya, yaitu akademis. Dan itu secara otomatis akibat pengaruh dari luar yang mengatakan bahwa berpikir itu pusatnya di otak. Sehingga hanya nafsu lawamah yang dikuatkan. Sampai pendidikan karakter yang diproduk dari konsep itu ya hanya berkisar kognitif. Sehingga mereka dalam menumbuhkan bahasa cinta itu dengan bahasa lisan yang selembut-lembutnya. Ayo nak, harusnya begini nak, walaupun masih harusnya TK. Dan sampai kemudian hukuman juga mereka nggak sampai kepada amaroh, nggak sampai, hanya konsekuensi logis. Konsekuensi logis, sehingga hanya berkutat di antara warna yang kuning saja, yang kuning tadi, tapi dibagi menjadi 3. Ini yang terjadi demikian. Nah, sehingga tidak bisa mereka melepas dengan basah hati dan nggak bisa mereka langsung berani untuk memberikan hukuman. Ya, menghajar juga nggak berani. Nah, akhirnya hanya di akademis. Nah, inilah yang terjadi, ya. Dan ternyata sebagian besar orang tua itu belum memahami hal ini. Ya. Akhirnya kalau lembaga yang tadi saya katakan menerapkan konsep ini 100% sepenuhnya, ya tadi nggak laku, ya, nggak laku karena orang tua takut anaknya bodoh. Padahal kita tahu, alhamdulillah, beberapa lembaga sekali lagi ini kan sudah tahun ke-10 ya. Jadi sudah dikawal anak-anak sejak SD kelas 1, sekarang sudah pada SMA. Itu kelihatan sekali hasilnya dan tampak ketika mereka setelah balik. Nah, kalau orang tua nggak paham ini kan mereka pinginnya itu kan segera panen. Ya, segera panen. Sehingga ketika di TK, ya pokoknya TK itu kelihatan hasilnya. Entah nanti hutang pengasuhan dan sebagainya itu nggak urusan. Yang penting pokoknya anak saya sekarang pinter dan saya bisa bangga dengan teman-teman saya. Itu loh anakku TK sudah hafal 3 juz. Sehingga sering sekali anak dijadikan komoditas. Ini yang terjadi sekarang. Lah terus caranya bagaimana? Kalau kita memang nggak bisa menyikapi orang tua yang demikian dengan memberikan nasihat nggak mempan, itu kan? Akhirnya kita ambil jalan tengah. Ya tetap di PAUD kita diajarkan baca dan tulis, tapi dengan selembut-lembutnya. Itu saya sekali lagi jalan tengah, ya. Sebab nanti kalau ternyata sekolah kita nggak ada yang mendaftar, kan faedah sekolah kita kurang. Ya. Kita nggak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena apa? Karena terlalu ekstrim dan nggak ada yang daftar. Akhirnya ya sudah, kita nggak bisa memberikan faedah kepada mereka. Nah makanya bijaksana inilah yang perlu kita terapkan yang disebut dengan umatan wasaton, yaitu umat yang tengah-tengah itulah yang terbaik. Ya, demikian wa'alam bisawab. Tip dari Ustadz, silakan Ustadz. Ya.
baju merah dulu. Sini dulu. Mana Ustaz? Ya, taib. Ya. Baik, bismillah, Ustaz. Sebelumnya syukran jazakumullah khairan atas materinya, Ustaz. Pertanyaan Ana, adakah trip and trick untuk selalu istiqomah dalam kebaikan? Ya. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Istiqomah selalu stabil di tiga tadi yang akal, fisik, dan hati. Itu pertanyaan Ustaz. Taib. Bagaimana Ya. trik and tipsnya? Taib. Baik. Jadi antara lain ini terkait dengan mendirikan lembaga atau sebagai orang tua, Ustaz? Sebagai orang tua. Baik. Yang menjadikan kita istiqomah itu adalah sebagaimana ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi sehingga tidak akan bertanya kepada siapapun. Kul amantu billah sumastaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqomahlah. Berarti dua hal inilah yang kita pegang agar kita bisa istiqomah, maka kita harus ikhlas kita selalu kita koreksi. Sudah benarkah ikhlas saya? Kalau belum kita koreksi lagi dengan muhasabah, yaitu dengan tazkiyatun nafas. Kok saya masih riak? Oh, kok saya masih ingin anak saya itu dianggap orang lain hebat? Oh, kok saya jadi malu gara-gara anak saya itu hafalannya tidak banyak? Itu kan sebenarnya riak, kan? Ya, malu karena anaknya itu hafalannya tidak banyak. Sehingga banyak sekali yang orang tua yang akhirnya dikatakan oleh anaknya, Abi itu ternyata bukan lillah tapi lil ikhwan, katanya begitu. Nah, ini terdengar sendiri dari seorang teman saya begitu. Nah, karena apa? Karena kadang-kala kita tanpa sengaja muncul, kamu malu-maluin Abi. Gitu aja nggak bisa tuh, temanmu sudah naik semua. Itu sakit hati anak itu. Bahwa dirinya jadikan komoditas, bahwa ternyata Abinya malu gara-gara punya anak seperti itu. Nah, ini antara lain ikhlas kita perbaiki. Terus benarkah saya ini ikhlas? Terus kita muhasabah. Insya Allah kalau sudah ikhlas, insya Allah bisa istiqomah. Sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda, Kul amantu billah sumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian istiqomah. Jadi istiqomah itu didasari dengan keikhlasan. Ya demikian walam bisawab. Ya. Bismillah Alfan Ustaz dari Akhwat. Ya silakan. Wah ini serobot ini ya. Ya silakan Ustazah, tafadholi. Ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Amin. Bagaimana cara mengatasi hutang ke pengasuhan untuk 40 tahun ke atas? Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, cara mengatasi anak yang kemudian saat belajar padahal sudah divariasi dengan bermain. Ya. Barakallahu fikum. Barakallah. Nah, anak usia berapa tadi yang anak? Tahu TK Ustaz. Tahu TK, baik. Ya. Yang pertama mengatasi 40 tahun hutang pengasuhan sehingga usianya 40 tapi di dalamnya masih ada inner child yaitu keTK-TK-an. Nah, ini yang perlakuan adalah tazkiyatun nafas. Kita nggak bisa terus pasang adib status tangki cinta kosong, nggak bisa. Adib status itu nggak bisa. Akhirnya kita di jalan siapa yang mau ngisi tangki cinta ya itu. Maka tazkiyatun nafas itu sampai nanti kita melakukan tazkiyatun nafas itu puncak-puncaknya sampai merasa bahwa Allah lah yang sayang sama saya. Tidak ada yang lain yang sayang sama saya, hanyalah Allah. Itulah puncak-puncak pengisi tangki cinta. Setelah kita merasa bahwa kita disayangi oleh Allah Ta'ala, ya, maka disitulah kita akan bisa memberikan kasih sayang dan memberikan mengisi tangki cinta kepada anak-anak kita. Nah caranya bagaimana? Tazkiyatun nafas itu muhasabah. Kalau yang dijelaskan Syekh Abdul Razak kan ada 10 tadi, ya 10 kunci tazkiyatun nafas. Tapi kalau Ibnul Qayyim itu sederhana. Ibnul Qayyim itu metode beliau rahimahullah itu ketika kita mau tidur itu suruh merenung sejenak. Merenung sejenak, kemudian muhasabah, introspeksi apa yang sudah saya lakukan. Contoh misal, kenapa ya kok dada saya jadi sesek gara-gara tetangga beli motor baru. Nah, itu. Oh, ini kayaknya hasad ini, ya. Maka ketika itu sebelum tidur, kata Ibnul Qayyim ya, mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan hati kita. Ya Allah, sembuhkanlah hasad dalam hati saya. Sembuhlah hasad dalam hati saya.
Karena hutang pengasuhan itu sejatinya adalah luka hati, penyakit hati sebenarnya itu, penyakit hati. Ya. Akhirnya terus kita berdoa kepada Allah. Kita mengetahui penyakit hati kita itu lebih cepat sembuh dibanding ketika kita tidak tahu penyakit hati kita. Jadi gejala-gejalanya kelihatan, ini saya hasad ini, oh saya sombong ini. Nah setelah itu kemudian tidur, kata Ibnul Qayyim, jika nanti Allah bangunkan di pagi harinya, maka dia bangun dengan semangat baru, dengan hati yang lebih bersih, dan insya Allah hutang pengasuhannya makin berkurang, akan makin menjadi bijaksana. Kemudian nanti diulang lagi begitu seterusnya, kenapa ya saya tadi kok dibantah sama teman padahal saya salah kok saya marah, oh berarti ini sombong, ini adalah al-ujub. Maka minta kepada Allah, hilangkanlah rasa ujub dari diri saya ya Allah, terus berulang-ulang. Itu karakter demikian. Dan ternyata kalau ternyata pagi harinya tidak dibangunkan oleh Allah dan meninggal dunia, maka kata Ibnu Qayyim, dia meninggal dunia dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hutang pengasuhan itu sebenarnya adalah penyakit hati. Ya, penyakit hati. Penyembuhannya ya dengan apa? Tazkiyatun nafas. Ya, tazkiyatun nafas. Terus kemudian lagi, hutang pengasuhan ini tersimpan di pikiran bawah sadar. Mungkin kita yang menyebabkan hutang pengasuhan adalah ayah kita, contoh ayah kita. Usia kita sudah 40. Qadarullah, alhamdulillah ya ayah kita masih hidup. Dekati ayah. Yang tadinya nggak pernah memeluk, coba peluk beliau. Yang tadinya nggak pernah canda, coba canda dengan beliau. Sampai hati ini di bawah sadar ini terbongkar. Benar-benar memaafkan. Kalau logika sadar memaafkan kita. Kita yang dewasa ini walaupun punya hutang pengasuhan, sebabnya dari orang tua, sadar kita memaafkan semua, tapi bawah sadar belum. Sehingga kita masih marah ketika menghadapi anak-anak. Maka cara membongkar bawah sadar itu dekati ayah atau ibu kita. Nah kalau sudah meninggal dunia, sering doakan, dekati sahabat-sahabatnya. Ya kita berbuat baik pada sahabatnya seolah-olah itu adalah ayah kita. Maka insya Allah bawah sadar akan terbongkar, hutang pengasuhan akan selesai, sehingga kita betul-betul memaafkan orang tua kita sadar maupun bawah sadar. Ini jadi bawah sadarnya inilah yang kita perlu bongkar dengan cara mendekatkan diri kepada orang tua. Terus kemudian yang kedua, anak yang masih kecil, masih 5 tahun itu kan masa-masa egosentris. Puncak-puncaknya yang nggak bisa diatasi. Memang dunianya seperti itu. Caranya kita hanya menyikapi. Anak kecil itu apapun yang dia lakukan kita turuti. Kita turuti apapun yang dia lakukan, kecuali membahayakan dia. Contoh, Nabi SAW ketika cucunya nunggangi beliau, ditunggu sampai selesai. Tapi ketika cucu makan 1 butir kurma sedekah, itu dipaksa Rasulullah itu dikeluarkan. Karena apa? Keluarga Nabi haram memakan kurma sedekah, itu sudah berbahaya, bisa menyebabkan daging yang dari makanan haram, maka oleh Nabi dipaksa. Maka kalau karena itu sudah membahayakan, ya kita paksa nggak apa-apa. Tapi kalau tidak berbahaya, misal berkelahi dengan temannya atau adiknya di karpet guling, kita tungguin aja, ya sampai selesai. Ayo siapa yang menang, gitu kan? Nah itu nanti insya Allah ada di ini. Afan Ustadz minta tolong Ustadz ya. Ya minta tolong. Ini ada pembelajaran alamiah yang menjadikan semua pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang efektif ya, sekilas sejenak ya, mumpung belum adzan asar. Jadi ini rencana pembelajarannya begini ya, ini ada rencana RPP ya, ini untuk penerapan di sekolah. RPP itu adalah semua kegiatan dan peristiwa itu disebutkan di sini semua. Kegiatan itu yang direncanakan, peristiwa yang tidak terjadi. Semua masuk ya di sini sampai masuk. Kemudian cara merancangnya bagaimana RPP? Contohnya ini. Nah, contoh. Ketika kita mengajar akidah, itu berapa pilar yang nyantol? Ternyata ada 5. Ini pengetahuan. Kemudian ketika ada karena apa? Karena akidah itu termasuk pengetahuan, bawah sadar, mohon maaf. Pengetahuan termasuk pikiran sadar, Afan. Maka di sini ada beberapa poin yang bisa tercover. Kemudian hafalan Al-Quran, hanya hafalan saja, itu ada di bawah sadar. Hafalan masuk pikiran bawah sadar, maka hafalan bisa masuk beberapa poin ini. Nah, terus sampai kepada ini, tadabbur, kemudian fikih, matematika. Ada berapa poin yang masuk di sini? Ternyata hanya 2 saja. Ya hanya 2 matematika itu. Nah ini.
Kemudian terus ada IPA dan sebagainya, terus ngobrol dengan orang tua ternyata dapat banyak sekali. Ngobrol ini ya. Terus kemudian kerja bakti dapat banyak. Outing banyak sekali dapatnya. Ini ya. Terus kemudian berkelahi ini ya. Apa faedah berkelahi bagi anak TK dalam pembelajaran? Ternyata banyak yang didapat ya. Contohnya seperti ini ya. Sehingga kita ketika menghadapi masalah yang anak-anak egosentris itu nyaman, selama aman kan. Berkelahi bisa menguatkan keberanian tidak? Bisa. Ya. Wajah berseri-seri? Enggak bisa. Harga diri? Bisa. Wibawa? Bisa. Tidak tergesa? Tidak bisa. Kerja keras? Bisa. Cemburu? Bisa. Malu? Enggak bisa. Cita-cita tinggi? Bisa. Ternyata banyak faedah. Dengan matematika banyak mana? Banyak ini. Ya. Ini. Nah ini yang pembelajaran qadarullah tidak sempat tersampaikan, tapi perangkatnya sudah kami berikan. Jadi semua peristiwa di kelas itu ternyata bisa menguatkan 40 pilar tadi. Bisa menguatkan 40 pilar, semuanya. Ya, ini anak tertidur, ada faedahnya enggak? Ini. Ada, banyak sekali di sini. Ya, ini. Ya. Contohnya anak tidur itu ada akhlak namanya as-somet, diam. Benar apa tidak? Ya, asidku jujur, masuk benernya? Ada orang tidur bohong? Enggak ada, ini kan. Ini al-hilm kalem banget tidurnya. Ya, ini ya. Kemudian asob bersabar banget dalam tidur. Banyak yang bisa dihasilkan dan ternyata banyak cerita tentang anak yang suka tidur di kelas. Ternyata setelah enggak dimarahi, efeknya luar biasa. Luar biasa banyak cerita-cerita ini. Nah, kemudian ramai di kelas. Ya, ada faedahnya ini? Ada, antara lain fasokah, fasih dalam rame. Ini. Kemudian ta'awun, kerjasama dalam rame. Di situ ada. Nah, al-muzah, canda, ada semua di sini. Nah, sehingga pembelajaran di kelas apapun yang terjadi itu masuk pembelajaran. Ada lembarnya ini. Ya, cemburu dan sebagainya. Ya, mogok sekolah. Nah, sekarang sholat. Hafalannya ada di mana? Bawah sadar. Pengetahuan tentang maknanya itu ada di sadar, kemudian ikhlasnya ada di atas sadar, maka semuanya dapat kalau sholat ini. Nah akhirnya setelah itu ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan nanti ada observasi. Nah ini observasinya ini. Ini observasinya ini. Ketika berkelahi nanti kita centang ini nama. Oh ternyata dia ada himah dan sebagainya, diisi semua nanti sesuai dengan kejadian tadi. Nah setelah terisi semua ya, maka nanti hasilnya itu kita putar 90 derajat ke sini. Nah, maka jadilah grafik. Nah, ini pertanyaan tadi, yang tinggi-tinggi itu bakat. Ya, yang rendah-rendah adalah kelemahan. Ini caranya. Ya, ini cara di kelas. Nah, kemudian nanti akhirnya ketemulah rapot dan ketemulah bakat. Nah, disinilah akhirnya ketemu semua tadi yang ditanyakan, ya, terjawab ya bahwa ada toolsnya. Bahkan based on data, insya Allah Ta'ala. Ini mungkin yang saya sampaikan Ustadz ya sampai di sini. Jadi saya loncat-loncat, ya, ini ya, saya loncat-loncat ke qadarullah, nggak nyampe waktunya ya. Nah ini, was kadung pegang wing Ustadz. Ya. Baik, cukup ya. Afwan, ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab karena memang belum selesai, ya belum selesai. Makanya pertanyaan ini banyak yang sebenarnya mengarah yang akan dijelaskan nanti. Ya, ini insya Allah sebenarnya kita sudah membahas sampai rapot, sampai lembar asesmen, sampai membuat RPP itu ada semua insya Allah. Tapi dengan PPT yang ada, insya Allah Ustadz-Ustadzah bisa mempelajari, bisa diterapkan, ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian ya, apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Yang benar itu dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita dan diberi kemudahan, ya, diberi arahan yang benar sehingga kita merasa bahagia, merasa dapat ridho dari Allah SWT dalam mendidik anak-anak kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.